Ya, oke. Hmm. Selamat siang semuanya. Ya, Balik lagi sama kita di Bagus Nonton Bareng bersama gua Rama Sims dan dan gua Odo. di BNB ya. Nah, kali ini kita mau buat podcast, guys. Ya, Beda dari biasanya ya. benar. Biasanya kita bikin reaksi trailer nih ya, Brat ya. Ya. Bikin reaksi trailer, review movie atau bedah trailernya Betul, gitu betul, kan. betul. Tapi di sini kita mau bikin yang beda. Soalnya supaya kalian bisa dengerin kita, bukan hanya menonton kita, tapi kita bisa dengerin kita lagi belajar, lagi masak, lagi nyetir misalnya. Betul, betul, betul. Jadi nggak usah pantengin muka kita, soalnya kita juga nggak mau ngelihat kalian. Kita di sini mau bikin podcast dengan suara yang mungkin agak-agak jernih, lebih jernih dari yang kalian. Pembahasan Lihat kita sama meliputi dunia hiburan, entertainment ya, meliputi game, film, musik, selebritis enggak ya, maaf. Nah, yang lagi viral mungkin juga. Ya. Yang lagi viral. Selebritis enggak. Jadi di sini nih bulan Oktober ya. Di sini bulan Betul Oktober nih, sekali. Brat. Sekarang Seperti bulan kita Oktober. tahu ya. Tanggal 31 Wah, itu apa tuh? Halloween. Wah, Halloween. Ya mungkin kalian ada yang ngerayain atau ada yang ikut partisipasi. Iya. Gimana cara kalian ngerayainnya aja? Ada yang nonton film atau Betul. ada yang Ada pakai kostum keliling sambil nggak ada sih trick or kayaknya. treat. Kayaknya nggak ada di kalau di Indonesia nggak ada Nggak kayak ada gitu. ya. Jadi pada ikut-ikutan aja nonton film. Terus di acara mungkin di acara TV juga ikut meramaikan dengan film-film horor atau misteri. Nah, kalau kita ngomong soal misteri, di sini kita mau ngomongin soal film misteri yang untuk rekomendasi band lover di luar sana nih, Bra. Wow. Jadi film-film yang gue mau kasih tahu lu sama band lovers nih, movie lovers, ini film-film misteri Korea Korean style ya. Jadi di sini ada 4 film dan satu bonus. 4 film ya? 3 film dan satu bonus. 3 film ini keluar di tahun 2020 ini. Tiga-tiganya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong soal film Korea misteri atau film horor Korea itu ada 5 ya. Yang pertama kalian pasti udah tahu Peninsula, terus Alive itu film dua-duanya film zombie, film horor zombie ya. Terus ada di sini nih ada tambahan misteri. Jadi yang pertama itu Spirit Beginning of Fear. Wow. Nah, Spirit Beginning of Fear. Kata-katanya dulu spirit itu arwah berarti Arwah, ya. roh. Terus yang keduanya itu film misteri Intruder. Terus yang ketiganya itu Me and Me. Ada 3 tuh guys. Me and Me. Kita akan Jadi bahas hari ini. sebenarnya ada satu lagi. Nah, bonus. Tapi itu misteri. Terakhir ya? Enggak, di 2020 ini ada satu lagi itu judulnya Innocent. Cuman itu film misteri crime atau misteri di drama yang dibalut sama drama drama pengadilan. Jadi nggak masuk ya, karena nggak ada horornya. Tapi ini yang terakhir ada itu bonus ini. Kita kasih tahu sekarang apa nanti terakhir? Terakhirnya di Surprise, 2017 ya. Soalnya bagi gue ini udah bagus banget misterinya. Mulai dari twistnya dan revealnya. Jadi film ini ntar aja gue kasih tahu. Ya. Jadi yang pertama gue mau bahas itu adalah The Beginning of Fear. Nah, di film ini nih, kalau gue mau kasih tahu ya, kalian mungkin emang pengen tahu ya. Jadi ini di 2020 bulan Juni kemarin ya guys. Juni. Yang main itu Kim Sang Hyun, Chang Min Choi dan Ji Yi Soo. Terus itu juga ada Ok Ji Young sama Choi Kyu Hwan yang jadi detektifnya. Jadi gua mau kasih tahu sama lu nih, Brat, sinopsisnya sama kalian juga, band lovers. Jadi sinopsisnya ini seorang pasangan yang belum punya anak, kayaknya pasangan muda. Jadi istrinya ini sering bermimpi hal-hal yang aneh. Wow. Bisa dibilang ini kayak dream gazer ya, atau didatengin lewat mimpi. Datengin apapun arwah atau yang mau kejadian datengin lewat mimpi. Dia ini mimpi tentang arwah yang meninggalnya nggak benar terus datang ke dia. Dia itu udah paradoks ya. Di film ini paradoks. Terus scene selanjutnya ini suaminya ini disuruh sama bosnya, seorang makelar rumah, untuk melihat keadaan rumah atau meminta tanda tangan dari si pemilik rumah di suatu desa atau kampung ya. Di film Spirit The Beginning of Fear ini
emang atmosfernya udah dapat banget dari sinematografinya, dari back soundnya, terus ada di situ ada rumah kosong di tengah-tengah kebun ternyata ya, yang gue baca di tengah-tengah kebun yang luas, bukan hutan ternyata Pak. Di tengah-tengah kebun ya, itu udah dapat banget. Ini scene-nya ini si suaminya ini datang ke rumah itu menggunakan mobil ya, dengan mobil masuk ke dalam kampung-kampung, ketemu seorang kakek-kakek, dan dia bertanya si laki-laki ini, suaminya ini tanya sama kakek-kakek itu, rumah ini di mana. Terus kakeknya ini jawab, jangan ke rumah itu, di situ ada hantunya katanya. Tuh, Sisi ya. ya. Si kakek-kakeknya gitu banget ngomongnya, tapi ternyata si laki-lakinya seperti tipikal film Korea, nggak mau murahan kayak gitu gitu, nggak mau murahan kayak gitu. Akhirnya si laki-laki ini tetap ke rumah itu, dan bertemulah si laki-lakinya ini, suaminya ini, sama seorang perempuan yang bagi gua dia normal ya, kalau Cantik, ya. kelihatannya normal cantik, cuman wajahnya itu benar-benar Pucat. abu-abu banget ya. Oh, iya. Abu-abu Matanya banget. kayak mata ikan. Enggak, Oh, abu-abu banget. Terus di situ keadaan mulai gelap kan, dari siang mungkin sore datangnya, nyampainya sore. Terus malam mulai gelap, si suaminya ini dibawa ke dalam. Suaminya dia bilang, saya minta stempel. Wow. Soalnya kalau di Korea itu kan kalau jual apapun tanah kayak itu, soalnya gue nonton di Extreme Job waktu itu pakai stempel. Iya, Jadi dia minta stempel, tuh si ceweknya ini menatap dengan penuh nafsu ya. bukan, Oh, menatap dengan penuh seram ya, menatap dingin si suaminya ini, karena suaminya udah mulai ketakutan, mungkin atmosfernya juga udah mulai nggak kondusif ya, udah mulai nggak kondusif. Akhirnya suaminya bilang, ya udah saya balik aja besok deh gitu kan, dengan tergopong-gopong. Apa awkward ya? Awkward, tergopong. Enggak sih Pak, bukan Bukan situasi awkward, lebih ke arah situasi takut dia. Suaminya lebih ke arah situasi takut. Iya, Jadi iya. pada saat keluar si suaminya ini tergopong-gopong gitu ya, ngeliat ke belakang, terus meraih pintu mobil, tutup, terus mobilnya nggak bisa di starter. Mungkin dingin ya mobilnya ya, mestinya dipanasin dari tadi. Tapi kan mobilnya baru ya, Hyundai itu. Iya, pasti ya. Terus ya kan akhirnya di starter nggak bisa nyala. Akhirnya si orang ini hebat loh, yang bikin filmnya sebenarnya. Iya. Sinematografinya tuh si suaminya nyalain mobil. Iya, betul. Terus Muncul dari samping. iya, perempuan itu muncul dari pintu ngapain rumahnya. gitu? Terus jalannya miring miring terus nyamperin Pak. Di situ intens ya, ketegangannya, Jadi- horornya dapat gitu. Jadi gue tangkap, jadi dia abis ditakut-takutin di rumah, terus dia kan kabur tuh ke mobil. Terus disamperin sama si Dia- perempuannya. mobilnya nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala, akhirnya datengin sama perempuannya, terus ketok-ketok. Bawa patromak Pak, ternyata si perempuannya mau ngasih patromak. Oh, baik dong ya. Baik, kita di situ masih dibilang, oh ini kayaknya si perempuannya ini leukemia ya Pak, sorry ya, leukemia atau darah rendah atau punya penyakit yang leukemia putih begitu. Terus akhirnya dia diturunin, katanya akhirnya masukin tuh patromaknya. Patromaknya dimasukin, si ceweknya ini masuk lagi kan ke dalam rumah. Nah, si suaminya ini sempat tidur. Tapi scene berlanjut ke si istrinya yang di rumah. Oke. Si istrinya di rumah itu mimpi lagi. Mimpi lagi. Nah, kayaknya sebenarnya scene-nya itu tentang mimpi, terus gua lanjutin ke sini aja ya, si suaminya aja. Si suaminya ini akhirnya kebangun kan? Kebangun karena ada Apa tuh? ada ditakut-takutin sama setan si perempuan iya. itu, datang kebangun, akhirnya turun kan, karena kok nggak ada suara, nggak ada apa nih, masuklah ke rumah itu. Oh, dia masuk lagi ke rumah itu Rumah akhirnya? itu Karena mobilnya bawa nyala patromak ya? bawa patromak ya. tadi. Mungkin dia lapar pada Atau saat sange ya? Enggak ya? mungkin pada saat masuk ke dalam rumah itu, dia masuk, Hah? keadaan rumah itu udah berbeda dengan pada saat pertama dia masuk ke dalam rumah itu. Maksudnya apa nih, berbeda di sini lebih Dalam bentuknya, dalam atmosfernya udah beda ya? atmosfernya udah beda, Kayak kegelap, tembok-temboknya udah retak-retak, gitu. udah ngupas-ngupas gitu kan. Yang aslinya kayak yang gitu aslinya, tuh. yang aslinya kayak gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam, dia masuk ngelihat ada meja, di atas meja itu ada apel. Sebenarnya di scene yang kemarin tadi itu dia sempat makan apel, tapi sempat digigit, tapi padahal kan mungkin dia cuma 2 jam atau tidur 2 jam atau setengah jam mungkin ya. Masa apelnya busuk atau mengkerut? Wah, dia udah mulai aneh tuh ya. Di situ filmnya intens, ke horornya udah mulai undukan banget. Udah dapat tuh atmosfernya, udah mulai dari backsoundnya, terus tata cahayanya, lampunya, sinematografinya tuh
Terus si laki-laki ini tetap nyari keluar, nyari si pemilik rumah, mau nanya, Jadi masuk-masuk oh ke dalam gini sih, rumahnya gitu. masuk-masuk ke dalam rumah, terus ada kayak tangga naik ke atas gitu, tangga naik ke atas untuk ke atas gudang kayaknya. Terus dia ketemu sama ruangan kosong yang dapat banget itu ya kameranya. Jadi ada lampu terang dari ruangan kosong, di sekitarnya gelap. Akhirnya dia masuk ke ruangan itu. Pas masuk benar ada ruangan dan di bawahnya itu ada tumpukan jerami. Wah. Tumpukan jerami itu Merinding. akhirnya tumpukan jerami itu kan ada kayak gundukan gitu. Akhirnya dia buka dan ternyata di situ itu ya guys ya. Di situ ada perempuan tersebut jadi mayat. Udah meninggal. Udah meninggal. Loh kan kata dia masa cuma setengah jam mayat, apa dia punya penyakit tidur kayak mayat ya kan, mungkin kayak gitu. Tapi siapa yang nutup jeraminya? Apa yang nutup digini dulu kan terus dia tidur gitu, bisa kan. Bisa. Tapi ini kayaknya nggak masuk akal lah. Dia puntang-panting lagi. Lari dong. Lari tapi lebih heboh dari yang tadi. Wah, ubak-ubak gitu. Lari kemana? Sambil ke mobilnya, lari ke bawah. Soalnya kan yang ditemuin kan tadi orang. Oh iya. Lagi pula udah dibangun rumahnya udah beda gitu kan, rumahnya udah beda, kayaknya udah ditinggal lama. Terus pas dilihat di atas, Setan nih pasti. pas di atas mayat gitu kan. Akhirnya pontang-panting ke dalam mobil. Oh itu tuh pas di dalam mobil backsoundnya itu udah mulai yang mencekam ya. Duduk gitu. Tiba-tiba nongol lah si perempuan tersebut di sampingnya. Itu yang creepy ya Pak ya? Bukan scary kali Bukan ya? scary, creepy. Soalnya senyum si perempuannya. Wow, Senyum. soalnya tadi terakhir dia lihat lagi baringan meninggal. Betul. Terus si pagi-paginya scene selanjutnya itu bosnya datang, bos yang dulu itu datang ke itu ngelihat, pas dibuka si suaminya itu, kalau zaman dulu di 19 mungkin Ya, 19 2000-an awal ya. di film-film Sadako atau The Ring itu Ya, 2000-an awal ya. Matinya tuh kan gitu ya Pak ya. Gitu ya. Ini enggak Menyan-menyan gitu banget. Itu enggak banget kalau dibikinnya di 2020, tapi ini kayaknya sutradara di film Korea ini kayaknya Kekinian. udah tahu kalau kayak gitu tuh kampungan gitu. Norak Sisi, loh. ya. Sisi. Jadi kalau di sini matinya pucet aja gitu, pucet. Udah. Scene-nya juga kalau diperpanjang unfaedah. Jadi itu faedah. Akhirnya di sini scene selanjutnya istrinya nyariin suaminya dong. Nyariin suaminya ke si bosnya. Kata si bosnya nggak tahu tuh. Nah itu ya bagi gua tuh powerful ya, dimana si bosnya bilang nggak tahu, saya nggak tahu suami kamu ada di mana, cuman Apa dia mau ngerasain? motifnya gitu nggak tahu, cuman karena film ini paradoks yang bukan ngelantur ya, cuman yang kayak kok nggak masuk nalar ya. Si boleh-boleh aja alur ceritanya bilang kalau si bosnya ini nyuruh suaminya ngecek situ untuk apa gitu, motivasinya nggak dikasih tahu sampai akhir. Terus scene selanjutnya si ini lapor polisi dong Mbak, datanglah detektif. Si detektif ini mulai investigasi, mulai observasi ke rumahnya, di situ nggak ditemuin apapun ya. Terus kata si siapa detektifnya bilang jangan ke rumah itu, sama nemuin bosnya berbahaya. Udahlah, ternyata si bosnya ini berbahaya, dicepetin aja scene-nya istrinya didatengin sama bosnya. Soalnya istrinya didatengin sama bosnya, istrinya lagi di rumah kali ya? Di rumah, soalnya si bosnya itu melihat si istrinya datang ke rumah tersebut. Kenapa? Jadi gini, pada malam-malam ini yang mulai creepy ya cuy. Flashback nih ya? Si istri ini lagi tidur, ternyata si suaminya pulang Pak. Padahal yang kita tahu kan suaminya itu udah meninggal. Suaminya pulang, terus istrinya nanya, gelap banget ya. Jadi kalau lu nonton, kalau band The Lovers nonton nih, itu dapat banget horornya pada saat si suaminya pulang, istrinya bangun, kamu kemana aja? Ditelepon kok nggak bisa katanya. Terus si suaminya cuma jawab, saya capek. Akhirnya padahal scene-nya udah setelah si suami mati. Padahal udah meninggal kan? Udah mati kan, udah Rohmaya gitu, udah rohmaya gitu. Nggak gini ya suaminya ya, diem doang, pucet. Tapi matanya belalak ya, blok gitu ya. Akhirnya si istrinya ini nanya kan, malam-malam itu kan, kalau tidur, capek katanya suaminya ikut tidur kan akhirnya. Nah di tengah-tengah suaminya tidur itu sama istrinya berdua, si suaminya ini nangis kayak yang kayak dia
dia sebenarnya udah tahu mati, cuman pengen ngasih tahu istrinya dia nggak bisa. Gitu. Akhirnya suaminya bangun, si suaminya keluar, entah kenapa tanpa alasan keluar, nyariin dong istrinya, kemana suaminya? Tiba-tiba lewat wajahnya kok, cucu. Itu yang bikin gua kayaknya, Dapat dapet, banget ya. scary-nya tuh ya, kaget gitu. Terus lewat ke jalan kan ya. Itu kemana suaminya tuh? Nah si istrinya itu nyusul, nah ada sempet di bawah lorong jembatan lewat tuh suaminya, lewat situ kan, terus si istrinya ngikutin suaminya. Pada saat di ujung jembatan tiba-tiba udah ada di depan rumah yang si suaminya mati. Itu ya bagi gua nggak make sense di dalam film itu. Teleport apa? Bagi gua itu nggak make sense. Cuman soalnya suaminya kan naik mobil ke rumah itu. Jauh ya. Nah, ntar gua ceritain film Indonesia tuh banyak banget kayak gitu. Cuman di sini bukannya gue suka sama film Korea atau gue ngebelain banget film Korea, bagi gue udah sah-sah aja loh, paradoks ya kan. Akhirnya di situ masuklah si istrinya itu ke dalam rumah yang di tengah-tengah kebun itu, masuk ke dalam rumah itu, mulai observasi ya, mulai nyari suaminya. Ketemulah dia tiba-tiba lagi gitu, Untuk jeram itu ada lagi? enggak, keluarlah si bosnya itu dari situ. Makanya si bosnya ini pengen ngebunuh istrinya, nyamperin siang-siang Iya. ke rumah istrinya, ke rumah si karyawannya itu. Tiba-tiba pada saat scene-nya itu lompat ke si istrinya mau dibunuh, si detektifnya ini nelpon. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Terus scene-nya ini berlanjut ke si bosnya ini nulis mantra dan baca-baca, terus ngetok-ketokin pala tanpa maksud dan motivasi, tapi ternyata diterangin di scene selanjutnya. Scene selanjutnya itu istrinya lagi tidur, tiba-tiba si suaminya itu datang getok-getokin pala seperti halnya si bosnya ngetok-ketokin pala. Jadi kayak boneka voodoo atau kayak pemanggilan arwah gitu. Mungkin pengen cuma nakut-nakutin istrinya kan. Gitu. Akhirnya istrinya penasaran dong, datang lagi ke rumah tersebut kan. Siang-siangnya tuh datang ke rumah tersebut. Ketemulah sama si bosnya, tapi dicekek sama si bosnya dari belakang. Dicekek di bosnya dari belakang. Tiba-tiba nongol Pak seseorang yang tanpa nggak tahu, belum kasih tahu, tanpa apapun. Si bosnya ini kayaknya takut, lari keluar. Dan di sini film The Beginning of Fear, antitesis. Jadi karena 2020 terus pengen ngikutin yang antitesis, dia lagi ketakutan gitu, ketakutan siang-siang di dalam. Antitesis itu sebuah yang di luar kebiasaan, antitesis, jadi antitesis. Misalnya gitu, kalau setan ya, kalau di kapasitas yang kita omongin ini, kengerian yang dibuat itu di siang hari. Jadi dia itu ngikutin film Midsommar mungkin ya. Jadi si bosnya ini ketakutan, si setannya ini nongol di siang hari. Bagi gua ya seperti hal orang biasa nongol akhirnya. Tapi ini dijelasin di akhir film. Terus di scene berlanjut ke kakek-kakek ternyata yang nolongin jadi nolongin istrinya itu tiba-tiba muncul kakek nolongin. Jangan yang di awal tadi ketemu sama suaminya. Iya, itu dia, kakek nolongin. Legend dia bilang enggak juga. Akhirnya si kakeknya ini bilang sama istrinya kalau suaminya itu udah meninggal. Nah, di situ kabur dong. Si istrinya mungkin yang tadi cekek pingsan atau apa, ya kan? Kabur keluar. Lari keluar, tiba-tiba tersandung, ternyata udah malam. Tadi kan sore kali ya. Ternyata pas dia keluar kesandung sama sesuatu, ternyata tumpukan jerami. Pas dibuka tumpukan jeraminya, dan tumpukan jeraminya itu adalah diri dia sendiri. Wah, di situ udah mulai twist ya Pak ya, dibalik tuh, udah mulai twist, tapi belum reveal. Dan sini nih revealnya, si detektifnya dapat informasi dari temennya kalau si ayahnya itu ada hubungannya juga sama rumahnya itu, dia itu punya ayahnya. Dan ayahnya itu juga mati dibunuh. Ternyata si gila emang kalau film Korea twistnya. Istrinya itu pasien dari ayahnya. Pasien dari ayahnya si detektif. Tunggu, kalau ayahnya udah meninggal, terus istrinya itu istri yang suami tadi itu udah meninggal, ke ayahnya detektif,
Berarti ini beda zaman dong? Sama dong, Oh, sama ya? sama zaman. Jadi Jadi si bapaknya udah meninggal. si ayahnya meninggal kan dekat-dekat itu juga, Oh. dekat waktu-waktunya juga. Ya, akhirnya si scene selanjutnya si detektif ini kan datengin ke rumah si pasangan Sorry, itu kan. potong. Bisa nggak kalau si istrinya itu, si detektif sebenarnya ketemu sama roh istrinya sebenarnya? Memang iya sih sebenarnya kalau gue bilang sih iya. Jadi si istrinya ini sebelum meninggal datang ke ayahnya, terus ayahnya mati kan, Oh. ayahnya meninggal. Terus si istrinya meninggal, istrinya ini ngadu kalau suaminya meninggal, tapi dalam bentuk roh maya. Ini sebenarnya sih reveal ya Pak ya. Jadi pada saat si dia datang ke dalam rumah si pasangan itu, dia ke atas di rumahnya ini udah berbeda banget pada saat si istrinya ada di situ. Rumahnya udah kayaknya lama ditinggalin, udah nggak keurus. Akhirnya dia naik ke atas, di atas itu ada kayak dojo atau apa ya? Sanggar. Bukan sanggar sih Pak, pelatihan karate Iya. atau apapun. Jadi di atas itu dia ketemu sama sebuah pintu, dia buka, di pintunya itu ada mayat istrinya. Mayat istri yang di awal film tadi ya. Mayat si yang dia kehilangan suami. Nah, baru di situ reveal. Sebenarnya nggak dikasih tahu ya di film itu. Dia revealnya nih reveal gini-gini. Oh, iya. Jadi bisa dibilang terserah Anda. Okay. Terserah si penonton lu mau ngomong gimana, mau Oke. ngomong gimana. Tapi kalau menurut Bapak sendiri gimana tuh? Ya sebenarnya semuanya udah mati ya. Mulai Udah dari mati, yang ya. si bosnya, si ininya, Setuju. itu semuanya udah mati. Jadi mereka pengen ngasih tahu aja. Kebanyakan arwah kan kayak gitu. Pengen. Sempat dijelasin juga ya, ada kayak narasi gitu kali ya? Enggak, di film. Oh iya, si narasi istrinya. Jadi di Indonesianya dibilang kalau arwah akan mencari jalan untuk mencari kebenaran. Ini buat yang Arwah penasaran. mencari jalan untuk yang lagi mencari kebenaran. Kebenaran dirinya udah mati atau belum gitu kata dia, Wow. kata si arwahnya. Jadi di film ini paradoks, terus banyak misteri-misteri yang bagi orang awam mungkin yang hanya orang nonton Rasuk gitu ya. Itu film Rasuk? Indonesia Rasuk Saya Sandiwara. nggak tahu ya. Oh, Jadi tidak orang-orang ya. biasa nonton kayaknya kok film apaan nih, bikin pusing, bingung. Oke. Setannya yang mana? Itu nggak dapet. Cuman bagi gua sih kalau yang udah tahu reveal, twistnya, terus kalau dicerna lagi, oh ternyata dia Actingnya ternyata juga keren ini. kayaknya tadi ya. Actingnya keren banget. Jadi sesuai dengan sutradara yang bikinnya, si sutradaranya ini terinspirasi dari film kuno, film lama ya, terinspirasi dari film lama. Itu film bisu F.W. Murnau 1922 Nosferatu. Jadi film 1922. Jadi film sang sutradara terinspirasi itu, dan juga dia terinspirasi oleh sutradara Bong Joon-ho ini yang bikin Parasite. Yang bikin Parasite kan, yang bikin itu juga. Mungkin kan di Parasite dia menang, Bong Joon-ho menang di 2019. Tapi mungkin juga ini sutradara menang di 2020 ini. Dan ini film horor yang pertama yang gua bahas di BNB Podcast. Jadi di resume sebentar Pak ya. Jadi film yang pertama tadi itu mengisahkan tentang hantu, ya, spirit atau roh ya. Spirit. Jadi itu kayaknya spirit yang nggak bisa ngebunuh, atau spirit yang emang sebenarnya arwah itu kan cuma penasaran, pengen ngasih tahu doang. Nggak datang ngebunuh kayak Susana, datang ngecek. Ini zaman 2020 nih. Datang megang kelamin orang gitu kan. Datang remes kelamin orang gitu. Datang ketawa-tawa terus nyekek orang gitu. Itu nggak kayak gitu sebenarnya. Kalau gue lihat di film. Kalau jin juga nggak kayak gitu sih Pak. Kalau jin atau setan mau ngebunuh orang, digunain pala orang, otak orang untuk ngebunuh orang lain gitu. Nah kalau gue lihat nih di film The Spirit, The Beginning of Fear ini kayaknya misteri berbalut horor. Iya, gitu benar. Misteri berbalut horor. Hebat tuh ya. Terus itu film yang pertama yang gue mau ngomongin di 2020, yang film keduanya ini judulnya Intruder. Kita bisa lihat dari judulnya juga Intruder. Dari judulnya Intruder itu adalah orang lain yang masuk ke dalam satu lingkungan baru. Jadi kayak gitu. Jadi ini film dimainkan oleh Song Jin Hyo. Ini kita masih ngomongin film Korea ya Pak ya, bukan film Indonesia. Terus Kim Woo Yul. Terus Ye Sung Jung, itu neneknya.
terus Jae Yeon Lee, terus Yang Sung Yoon sama So Hee Jung. Jadi film ini menceritakan seorang laki-laki yang lagi dirundung duka karena istrinya meninggal dunia akibat kecelakaan. Kecelakaan ya. Di mana dia harus mencari orang yang nabrak istrinya itu. Oh, dia penasaran untuk nyari pembunuhnya. Betul, orang yang nabrak istrinya itu. Obsesi ya. Pada saat dia lagi sedang mencari orang yang menabrak istrinya itu, dia dapat telepon kalau si adiknya ini ketemu. Soalnya dia itu kehilangan adiknya di umur kayaknya 7 tahun. Jadi adiknya itu umur 5-6 tahun. Jadi dia kehilangan adiknya tuh di taman bermain. Terus dia ditelepon sama pihak panti asuhan yang tidak dikenal alamatnya. Kalau ada seseorang atau seorang perempuan yang mengaku-ngaku adiknya atau mengaku adiknya. Dan di situ dia kaget dong. Wah, gue lagi dirundung duka gini. Tiba-tiba ternyata ada seorang perempuan yang ngaku-ngaku adiknya. Akhirnya didatengin, dia pastiin kalau itu benar adiknya atau enggak. Dan ternyata karena udah jauh ya, 6 tahun sampai umur 30 tahun. 25 tahun berarti Pak ya. Di sini umurnya 30-an adiknya. Itu udah beda banget sifatnya, soalnya kan dia juga nggak tahu sifatnya adiknya gimana. Melalui banyak hal ya dalam kehidupannya. Yang mengerikan, yang menyenangkan, macam-macam. Jadi film ini di awal kita lihat misteri tapi berbalut crime dari awal udah kita belum kasih tahu crime-nya tapi misteri. Terus si kakaknya ini nyamperin dong adiknya. Wah, nih ternyata adiknya punya sifat yang ramah, baik, sopan gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ngasih tahu orang tuanya dan ngebawa si perempuan ini ke rumahnya. Karena perempuan ini punya sifat yang tadi baik, ramah dan sopan. Akhirnya welcome lah ya orang semuanya rumahnya, ya? Ibunya apalagi ibunya, bapaknya. Anaknya gimana? Mengaku kalau mengalami kehilangan anak udah 25 tahun. Ternyata anaknya ditemukan. Kangen lah ya, udah pasti diterima. Terus anak dari kakaknya ini nerima juga. Oh, suka dia. Suka nerima juga karena mungkin karena kehilangan ibu, pengen melihat sosok ibu. Dapatlah ya hati dari semua keluarganya. Awal-awal si laki-laki ini kakaknya, bintang utamanya kakaknya ini si Suju ya, bintang utamanya ini Sujin bintang utamanya Sujin ini awalnya nerima, cuman kayaknya ada yang aneh nih, kok bisa cepet begitu ketemu terus langsung dapat ke keluarga ini gitu, dapat nomor gua, dapat ke keluarga ini gitu. Akhirnya scene selanjutnya ini di mana si kakaknya ini mencari tahu ya tentang si adiknya ini, perempuan ini siapa sebenarnya. Cuman nggak terlalu mendalam, soalnya si perempuan ini nggak memperlihatkan keanehan awalnya, tapi pada akhirnya si perempuan ini memasukkan orang-orang satu persatu. Wah, kayak di film Parasit gitu. Satu persatu teman-temannya ke dalam rumah tersebut. Mulai dari terapis yang nolong ibunya, cuman terapisnya ini kayaknya mulai kayak deket banget, megang-megang, kepegang gitu itu ibunya ya. Itunya payudaranya kepegang. Terus mulai datang asisten rumah tangga yang perempuan bantu ya. Itu deket banget sama bapaknya sampai ketawa-tawa gitu. Wah, ini kayaknya udah mulai mencurigakan nih. Terus anaknya ini lebih sayang sama si adiknya atau tantenya, bibinya. Lebih sayang sama tantenya daripada ayahnya, lebih percaya sama tantenya daripada ayahnya. Dan banyak hal-hal keanehan yang muncul di dalam rumah tersebut semenjak adiknya datang. Ya tadi si ibunya kayak semangat banget untuk jalan lagi. Terus anaknya yang tadi yang nggak suka paprika. Akhirnya si kakaknya ini mungkin ada rasa kecemburuan kan, yang tadinya dia jadi number one atau disayang sama keluarga tuh berpaling. Cuman karena dewasa keraguan cemburu itu dihilangkan. Mungkin itu adik gua. Pada saat ada suatu kejadian di mana adiknya ini mau maksa nganterin anaknya balet, padahal si kakaknya ini mau nganterin balet gitu kan, nganterin anaknya balet.
Akhirnya si kakaknya ini dapat telepon dari kantornya untuk ke kantornya. Harus kerja pada Harus saat kerja. itu. Akhirnya adiknya ini dapat peluang dong untuk nganterin anaknya ke latihan balet. Soalnya kan kita nggak tahu, mungkin kakaknya berpikir kalau ini penculik, kakaknya berpikir kalau ini betul. macem-macem gitu Jadi masuk kan. akal ya. Soalnya nggak dikasih tahu banget tuh filmnya dari awal, misterinya nggak dikasih tahu, nggak ke situ arahnya. Akhirnya si pembantunya ini dari belakang tuh tiba-tiba, ya udah saya ikut aja, kata pembantunya. Saya juga mau nganterin, soalnya pembantunya ini udah dipesan sama kakaknya. Gitu. Dia ini harus ngawasin anaknya, Udah di briefing udah di briefing. Terus keluar lah ya mereka bertiga. Scene selanjutnya nganterin balet. Tapi di tengah-tengah itu, di tengah-tengah mall, mungkin di mall ya, ada seorang stranger, orang aneh, laki-laki yang nyamperin adiknya atau perempuan ini, perempuan yang menghalau adiknya, sambil berteriak-teriak, kembalikan keluargaku. Sorry gue itu potong. tuh. Di sini gue suka yang film Korea. Jadi ada hal-hal nggak terduga yang tiba-tiba muncul, menambah kemisteriusan di film itu. Ya gitu, di film ini ya bagi gua itu awal dari Intense. What the fuck itu apa-apaan nih? Awal dari Intense gimana kalau siapa perempuan ini gitu. Wah, kita udah mulai mikir ini kayak crime nih. Ini kayaknya penculik nih. Tengkulak. Ya misalkan yang jangan nyari-nyari. Ya ini kayaknya crime nih. Ini jual ikan dia tengkulak. Jadi ini mungkin crime nih. Jadi dia penculik atau dia kok kayak ngancurin. Tapi kok keluarganya doang yang diambil gitu kan. Masa dianya nggak diambil, bapak suaminya nggak diambil. Akhirnya si itu ngejar-ngejar si adiknya ini yang mulai tadinya karakternya tenang, elegan, sopan, ramah, baik, mulai berubah. Berantakan ya? Bukan, mulai berubah jadi pucat, pasif, terus dia ketakutan. Si pembantunya ini kan curiga kan, itu siapa katanya? Oh bukan siapa. Akhirnya di tempat balet juga dia ketemu, dikejar-kejar sampai ke parkiran. Dan di parkiran itu ternyata twistnya ntar pas di akhir film. Akhirnya si adiknya ini, perempuan yang mengaku adiknya ini ke atas dan si pembantunya ini, saya udah lama nungguin dari tadi kok, katanya kok nggak datang. Si perempuannya udah si pembantunya ini udah mulai curiga sama si adiknya kan, si perempuan yang mengaku adiknya. Enggak kok, nggak kemana-mana, ada di parkiran. Nah pada saat sampai di parkiran ternyata si laki-laki itu tergelepak mati di bawah, ada ambulan, ada polisi. Akhirnya kata si perempuan ini, adiknya ini, udah nggak usah dilihat. Pembantunya tetap ngeliat. Lu, kata perempuan, ini kan laki-laki yang tadi. Nah scene-nya itu berlanjut di dalam rumah keluarga itu. Di dalam rumah keluarga itu ternyata pembantunya udah nggak ada, dengan alasan si adiknya bilang tadi pembantunya minta berhenti karena ketemu sama cowok gitu. Terus si ibu sama bapaknya main percaya aja kan, semuanya udah mulai percaya, udah mulai dipengaruhin sama adiknya. Si kakaknya ini udah mulai curiga kan. Berarti pada titik itu kita udah tahu kalau dia jahat tuh? Ya, enggak dong. Kita kan nggak tahu. Pas lagi soalnya nggak ada adegan di mana si adeknya. Enggak, itu eksekusinya. Jadi di situ kita belum tahu. Jadi terus adegan selanjutnya si kakaknya ini ngomong lagi ke polisi dan ke dokter, soalnya dia minum antidepresan, stres karena istri meninggal. Ngomong lagi ke detektifnya akhirnya observasi kan, ngikutin si perempuan ini, semuanya diikutin. Terus selanjutnya ya mulai keanehan-keanehan muncul. Si kakaknya ini udah mulai marah kan, dimana kakaknya ini nemuin adiknya dan anaknya ini ngelawan sama bapaknya. Si kakaknya ini nyamperin adiknya, mau kamu apa katanya, si adiknya ini punya alibi akhirnya kan. Terus si punya alibi, punya kamu kan iri sama kalau aku ada sini, kata si adiknya. Yang cewek. Akhirnya dia keluar karena diusir sama ibunya kan. Diusir sama ibunya karena kamu nggak suka, kamu yang ngebunuh, kamu yang biarin adik kamu hilang waktu itu kan. Akhirnya si bapaknya ngajak anaknya mau keluar, tapi anaknya nggak mau diajak sama ayahnya keluar. Kayaknya benar-benar dikup atau benar-benar kayak dikucilkan si ayahnya itu. Jadi semua anggota keluarga udah disetting semua. Disetting. Akhirnya keluarlah dia ke nyari si detektifnya. Akhirnya dia ngomong sama dokternya, detektif ngomong. Akhirnya dia dapat sesuatu kan. Kalau ada yang aneh dari situ. Cuman dia mau
scene selanjutnya lompat aja, si kakaknya ini datang lagi ke rumahnya, pengen nyelamatin anaknya. Tapi udah tambah kacau kali. Udah tambah kacau, soalnya adanya ini udah ngaku ke detektif kalau si kakaknya ini minum obat antidepresan. Terus mukul anaknya, ini semuanya gini-gini. Ditangkaplah si kakaknya ini. Akhirnya justru dia ditangkap. Soalnya ada bukti si dokternya kan, yang ngasih dia antidepresan. Dokternya juga datang juga ke situ. Dokter datang, tapi pada saat akhirnya semuanya pada nangkep, keluar dokternya begini, Pak. Nah, disitulah kita tahu kalau si kakak adiknya ini adalah pemuja iblis atau sekte. Ujung-ujungnya sekte. Jadi sektenya di sini adalah penyimpangan dari agama Kristen. Gitu. Ada soalnya gereja kan, dia pakai kata gereja di situ. Terus si kakaknya ini dibawa sama polisi. Dari sini ada plot hole di dalam film Korea ini satu ini. Dibawa sama polisi, si mobil adanya ini ngebawa anaknya untuk pergi ke gereja tersebut. Soalnya anaknya ini menjadi anak perempuan pilihan untuk memimpin sekte mereka. Tapi mau dikorbankan atau mau jadi jadi pimpinan doang. Oh, jadi pimpinan, nggak dibunuh ya? Nggak dibunuh. Akhirnya si kakaknya ini ada plot hole ya, maksudnya nggak make sense di dalam film. Adanya udah sampai di sini. Ternyata kakaknya udah juga sampai di sini. Emang dia deketan rumahnya. Ya kan bagi gua kan itu itu bagi gua yang nggak banget. Cuman soalnya di sini ya misteri atau sedikit paradoks juga. Misteri lah ya, bukan paradoks. Kalau yang paradoks tadi ya, si Spirit The Beginning of Fear itu paradoks banget. Kalau ini alurnya tepat, nggak ada yang memusingkan. Cuman di sini doang plot hole-nya atau yang nggak make sense gitu. Emang dia searah? Enggak dong. Kok bisa tahu ya dari situ kan hutan kan ke belok kanan belok kirinya kan? Ya, tiba-tiba, itu mobil gua tuh yang dipakai sama adik gua. Berhenti aja deh. Tiba-tiba gitu kan. Akhirnya dia ketemu kejar-kejaran lah ya Pak ya. Oh, kejar-kejaran di hutan. Kejar-kejaran di hutan. Soalnya mungkin sutradara udah mikir. Soalnya di dalam film yang paling susah itu ada conclusion. Betul. Gimana gua mengakhiri film yang udah bagus kayak gini caranya? Betul. Tanpa memperpanjang filmnya. Akhirnya si kakaknya ini ketemu ya. Kita balik lagi ke film Intruder. Enggak. Pas lari kejar-kejaran mau ini anaknya dipegang sama akhirnya anaknya lepas dari si adeknya. Anaknya lepas dari adeknya soalnya si udah mulai pakai apa sih dia nyerang? Pisau ya si. Oh iya adeknya ngeluarin pisau sektanya. Udah takut dong anaknya itu berdiri di atas jurang. Kayaknya pengen mati aja dah daripada gue diperebutkan kata anaknya gitu. Akhirnya si ayahnya megang anaknya dong. Si cewek ini tetap mau ngambil anaknya. Diseranglah si kakaknya ini sama si perempuan itu. Yang notabene-nya udah ketahuan kalau itu bukan adiknya. Tapi itu dibalik lagi. Twist dibalik twist gitu. Pas mau jatuh si adeknya ini bilang, "Jangan lepaskan aku. Seperti kamu melepaskan aku dulu. Aku masih inget waktu itu balonnya kan warna kuning," kata adeknya. Si kakaknya confused ya Pak ya, bingung mau ingat lagi balonnya warna apa nih. Ternyata kan balonnya nggak mungkin warna hijau kan Pak, soalnya kan warna hijau meletus. Balon kuadra 5 warna hijau udah meletus. Jadi di situ dia pikir ternyata warna biru. Kata kakaknya balonnya warna biru bukan warna kuning. Tadi dilepas. Jatuhlah si adeknya ini kan. Dia jatuh akhirnya mati. Jatuh ke jurang. Ternyata pas dia mikir lagi, ada scene dia mikir yang terbang itu ternyata emang bener warna kuning, bukan warna itu merinding ya. Kadang-kadang yang kita ingat masa kecil nggak sesuai seperti apa yang kita bayangkan. Akhirnya gitu, terakhir konklusinya itu ya. Terus epilognya di mana keluarga udah bahagia, walaupun ayahnya sama ibunya kan soalnya diminumin obat ya Pak, udah agak sedikit bego gitu. Udah sedikit bego tapi masih sadar, ayah ibunya masih udah bisa diselamatkan. Hidup lah ya paling hidup gitu selamat. Terus udah selamat, terus anaknya juga dipegang sama dia, udah happy ending lah ya. Nah ini gue suka nih, di film Korea itu selalu ada epilog. Nah ternyata ada epilog dan epilog lagi. Epilognya itu dia nerima hasil tes DNA perempuan tersebut yang mengaku mengaku adiknya. Berarti dia pernah ngambil apa sesuatu ya? Sesuatu, tapi dia nggak mau ngebaca. Nggak mau ngebaca, jadi dia lebih ke arah kata dia tuh, lu aja yang mikir, ngomong sama penonton. Lu aja yang mikir, enggak ya Pak. Jadi dia bilang, mungkin dalam hatinya bilang kalau gua nggak mau dapat sesuatu yang kalau itu bukan adik gua, berarti dia ngaku-ngaku menyesal. Tapi kalau itu adik dia, wah kok adik gua ikut sekte gitu. Soalnya adiknya itu
dari awal 25 tahun yang lalu emang diculik sama sekte tersebut gitu. Oh, ini asumsi kita sebagai penonton atau Nah, emang berdasarkan ada dokumen? adegannya. Oh, ada Emang ada adegannya. adegannya soal si itu diculik sama seseorang dari anggota sekte itu gitu. Ini film Intruder bagus ya, bagi gue recommended nih kalau kalian mau nonton lagi pengen film-film misteri ya yang berbau Nah. crime. Itu keren banget bagi gue, atmosfernya dapat, scene per scene-nya bagus. Alur ceritanya dapat. Tidak, alur ceritanya nggak simpel, cuman nggak rumit banget. Alur ceritanya hebat karena dibantu sama sinematografi, back sound, sama acting dari mereka itu keren banget. Bagi gue yang actingnya keren itu adalah yang si jadi adik perempuannya. Ya, Itu terkenal wow, juga dia itu lumayan ya, drakor. Kalian pasti tahu juga kan? ya. Kalau di drakor itu trivia dari film ini ya, Intruder. Kalau di drakor dia biasa jadi ibu-ibu atau orang yang udah jadi ibu-ibu, soalnya perempuannya gemuk. Iya. Jadi di film itu dia kurus, soalnya nurunin berat badan 7 kilo. Oh, gitu. Betul. Oh. Jadi di film Intruder ini yang faktanya seperti itu. Intruder ini Setelah bagus, mendengarkan keren. tadi film kedua tuh Hmm? lumayan serem juga ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua ya. Video ketiga. Video ketiga Oke. dari film misteri Korea. Wah, Yang gua pasti lebih serem rekomendasi lagi, guys. ya, berarti ya gua rekomendasi untuk band lover atau movie lover. Jadi di film ketiga ini judulnya Me and Me. Yang main itu Choi Jin Woong. Choi Jin. Choi Jin Woong ini main di film Bluebird, sama Serving Town sama Hard Day. Hati. Itu dia kawakan banget ya. Terus dia main di film Me and Me ini di 2020. Jadi film Me and Me ini film misteri ya. Awalnya kalau kalian nonton nih, film misteri berat. Jadi film misteri yang berbau drama keluarga, atau bisa dibilang drama. Berbalut. Tapi kita nggak tahu dari awalnya tuh dikasih tahu nggak ada drama-dramanya. Ada dramanya, tapi dari awal udah kelihatan misterinya. Dan Choi Jin Woong-nya itu di 3/4 film. Seperempat film baru dia nongol. Itu Di luar setengah biasa. film baru dia nongol. Di mana-mana peran utama selalu muncul pertama kan. Ya, jadi di film Me and Me ini awalnya adalah seorang istri, seorang suami istri muda yang tinggal di suatu pedesaan kecil. Suaminya mengajar sebagai guru dan istrinya sebagai ibu rumah tangga yang pintar ngerajut atau belajar ngerajut. Terus si suaminya ini scene pertamanya itu diperlihatkan sebagai guru dan ngajar anak tetangganya. Oh, anak tetangganya Ini gitu. Dan di situ ada suatu detail film yang pada akhirnya dikasih tahu ntar di terakhirnya. Terus scene berlanjut pada saat si suami istri ini lagi makan malam, dan di situ udah dikasih lihat kalau ini film misteri. Di awal udah dibangun dari situ ya, itu film misteri. Soalnya pada saat makan malam si suaminya bilang, aku kangen ibuku. Tiba-tiba istrinya ngedekam, Pak. Ya, suaminya itu back sound dan sinematografinya udah mulai mendekat, back soundnya udah mulai gitu kan. Akhirnya filmnya jadi kayak film misteri, bener-bener misteri. Itu hanya 30 detik dibangun di film itu. Terus ya, yang laki-lakinya suaminya bilang, ibu aku kangen. Aneh. Terus scene berlanjut ke si istrinya lagi belajar ngerajut dan ketemu sama guru ngerajut di sebuah gereja. Guru ngerajutnya ini bilang, aduh kelas ini udah nggak ada yang mau minatin nih, kayaknya udah akan ditutup, cuman kamu kayaknya udah jago banget, nggak usah, masih lanjutin lah walaupun udah nggak sering datang sini, kata gurunya seperti itu. Terus scene-nya berlanjut pada saat malam hari, di mana dia ketemu lagi kan, suami istri ketemu lagi. Di situ si suaminya ini bercanda sama istrinya, bilang gini-gini, ketawa-ketawa, katanya dia jago komedi. Tiba-tiba istrinya berubah, Pak, dan di situ scene itu memperlihatkan kalau keanehan tadi yang dibangun tadi itulah di situ udah dikasih tahunya, cluenya. Jadi si istrinya ini berubah, Pak, jadi raja komedi. Ini sebenarnya akulah sebenarnya raja komedi kan. Kayak
punya kepribadian. Nah, jadi si istrinya ini, terus suaminya juga ngomong, sekarang kamu jadi apa? Jadi di sini langsung gue berpikir, oh ini berarti personality disorder. Jadi ini apa istrinya aja ya? Istrinya aja, personality disorder ini adalah seseorang yang mempunyai kepribadian ganda. Entah itu dia bikin atau memang ada kelainan pada otaknya. Akhirnya tapi pada saat dia bercanda di suatu malam itu, pada saat dia bercanda ada tetangga yang ngedenger ini pemainnya terkenal. Si tetangganya ini pemain terkenal. Jadi kalau gue bilang karakternya ini kuat banget soalnya aktingnya padahal mukanya nggak terlalu ganteng ya, jadi nggak perlu ganteng kalau di Korea untuk jadi artis. Pokoknya lu bisa acting itu jadi jago banget kayak gitu actingnya. Akhirnya si tetangganya ini udah mulai curiga sama si istrinya kan. Terus scene berlanjut ke pagi hari di mana si istrinya baru pulang belajar ngerajut. Tapi si istrinya ini pakai sepedanya itu ditenteng, berarti kan ada yang rusak di dalam sepedanya kan, di sepedanya. Akhirnya didatengin tuh tetangganya naik mobil, udah naikin aja sepedanya, ntar gue benerin katanya, di rumah gue ngambil deh sepeda lu malam-malam katanya. Oh ya udah deh, akhirnya dianterin sama si tetangganya itu. Mungkin observasi tetangganya ya, ini kayaknya ada yang nggak bener nih sama Pak Guru sama istrinya katanya. Soalnya kan anaknya murid guru itu kan. Terus akhirnya dianterin, dia ngambil lah sepeda itu malam-malam. Pada saat ngambil malam-malam si suaminya ngomong lagi sama si tetangganya itu, suaminya ngomong lagi, kamu yang tadi malam kesini kan katanya. Oh enggak kok katanya, saya nggak kesini katanya. Akhirnya bawalah sepedanya, terus sepedanya udah dibenerin, dibalikin sepedanya malam-malam juga. Pada saat dibalikin sepedanya, si tetangga yang kepo ini, emang banyak tetangga yang kepo ya belakangan ini ya. Tetangga yang kepo ini pengen tahu ada apa ya, kok mulai gresek-gresek kayak mik gue gitu. Mulai gresek-gresek, ada apa nih? Pada saat dia masuk, tiba-tiba dia diperangkat tium ya Pak ya, digulat sama istrinya. Wah, takut kan situ tuh. Takut. Di situ ya mulai misterinya agak campur komedi sedikit emosinya gitu. Soalnya si tetangganya itu kabur, terus suaminya nyusul tetangganya, minta maaf, tolong jangan ngomong ke tetangga, tolong, ini saya bisa jelasin. Kalau kalian tahu twistnya kalian pasti. Ya, kalau kalian tahu twistnya dari awal kayaknya udah. Berarti kan, nah gitu ya. Berarti kan kok, itu nggak maaf, saya bisa jelasin. Akhirnya si ininya bilang, si tetangganya bilang, soalnya di awal juga dia nggak pernah bilang kalau itu Bu Guru atau istri Pak Guru, nggak pernah Pak. Jadi kalian bisa bayangin ya, di tengah-tengah gue cerita nih ya. Jadi pada saat dia si pagi-pagi hari nih ya, scene-nya berarti pagi hari, si tetangganya itu ngobrol sama kepala desa Pak, nggak tanggung-tanggung. Ngobrol kepala desa, tuh lihat tuh kayaknya ada yang aneh sama mereka, ada yang aneh sama dia. Tapi nggak ditunjukin ke Bu Guru atau istrinya gitu. Pak Guru? Nggak spesifik ya. Jadi dia, tuh dia keluar. Ya bisa aja kan dia keluar pakai sepeda kan. Dia juga nggak bilang mereka ya? Nggak bilang. Terus udah kan gitu. Sebenarnya itu udah suatu detail film atau clue dari film kalau itu film ini gitu. Akhirnya si kepala desa, ya udah ini cerita, kata kepala desanya yang agak-agak sedikit ngandek. Itu kepala desanya bilang, ya udah ini cerita kita simpan di kita aja, jangan kita ceritakan. Tapi scene-nya berbalik kepada pada saat si kepala desa ngomongin lagi ke tetangga yang lain, keempat orang. Ini bagian yang gue suka. Jadi bukan hanya sekedar ngondek ya, tapi perilaku dia bukan hanya dari gesture, tapi sifatnya juga kayak lambe tua. Iya, lambe tua dia. Akhirnya si kepala desa ini ngomong sama empat mata, dan dia ngomong lagi, jangan siapapun ya, ini kita aja. Terus scene-nya berlanjut pada saat si Pak Guru pulang, orang-orang udah ngumpul di rumahnya. Semua desa udah berkumpul di rumahnya Pak Guru. Jadi ada momen-momen komedi juga ya Pak? Untuk ngerapatin, emosinya ada sedikit sih, ada sedikit. Untuk ngerapatin, dan hasil rapat itu adalah tolong Pak Guru dikunci. Nah di situ tuh gue nggak tahu, gue lupa kayaknya dia ngomong tolong dikunci di atas aja. Soalnya kan si tetangganya ini kan komunikasi kan sama istrinya, komunikasi sama dia gitu kan.
Mungkin sutradara agak sedikit bingung, nih gimana gue cara bikinnya ya, gimana cara gue bikinnya ya. Kalau kalian dengar cerita gue dari sampai akhir, kalian pasti tahu, oh filmnya begitu gitu. Terus kenapa sih, kayaknya si Bang Abang ini kayaknya bingung banget dengan ceritainnya, soalnya gue pada saat nontonnya juga, pada saat nontonnya gue pengen jelasin tapi gimana caranya. Akhirnya diputusin kalau istrinya itu harus dikunciin, dikasih pagar di genteng ruang besi, atas, ya? di ruang atas, pagar besi sama pintu pagar untuk keluar juga dikunci sama pagar besi. Nah, malam itu dikunciin lah si istrinya aja ya, bukan suaminya, di atas dikunciin, digembok, dikunciin, dibawa kunci sama tetangganya. Habis dibawa kunci sama tetangganya, suaminya tidurnya bisa dong akhirnya. Besok pagi dianterin lagi sama si tetangga itu, dibuka terus pelukan, kangen kali ya, walaupun sehari juga kan. Habis kangen gitu, pada saat scene-nya berubah lagi malam, dianterin lagi kunci sama tetangganya, terus si suaminya bilang, kunciin aku di sini. Loh Pak Guru, nggak bisa katanya. Nggak apa-apa, aku berdua aja di sini. Berdualah dia di dalam genteng itu. Pada saat dia berdua, scene-nya itu berlanjut mesra ya, ada emosi drama sedikit di situ. Terus berubah, tiba-tiba ada cahaya-cahaya di dalam ruang tamu. Di ruang tamunya, dari dalam ada cahaya ya? Di situ gua udah berpikir ini alien. Ini film alien, bukan personality disorder. Ya, pasti ada alien. Makhluk asing itu. Kenapa kita berpikir seperti itu, guys? Karena kalau di Amerika, kalau udah ada yang cahaya-cahaya terus cerita-cerita misteri, ujung-ujungnya itu pasti alien. Itu udah gokil. Akhirnya besok-besok, kenapa dia itu, si tetangganya ini nelpon nggak diangkat. Akhirnya tetangganya ini, aduh beruntung ya dia bisa berduaan. Tetangganya ini ketemu lagi sama reunian sama teman ceweknya, dan ini jadi detail film juga Pak, di akhir film. Betul disiapin ya. Detail film sama istri dari temennya. Pas pulang pagi-pagi terbakarlah rumah itu, anguslah rumahnya. Sebentar, berarti tadi ada cahaya itu sebenarnya api ya? Sebenarnya api. Jadi angus, meninggal lah suami istri itu, guru sama istrinya meninggal. Wah, tetangganya bingung. Wah, ini kenapa? Oh, kenapa bisa? Oh, kok bisa begini? Kenapa bisa begini? Datanglah Choi Jin Woong ke situ sebagai seorang detektif. Jadi awalnya Choi Jin Woong di sini sebagai seorang detektif ya. Ingat kata-kata gua. Sebagai seorang detektif datang, mulai investigasi ke sana sini. Nanyain warga tuh. Dia ke atas, belum. Akhirnya dia ke atas, muncul, keluar dia dari balkon. Yang lebih anehnya pada saat dia melihat warga itu seperti melihatnya ngolok-ngolok. Kayak gini. Udahlah pulang lah gitu kan. Detektif loh ini. Pulang. Akhirnya dia juga bingung kok kayak meremehkan. Akhirnya dia turun. Didatengin lah satu ya. Belum. Scene-nya itu berlanjut kepada si tetangganya ribut kalau siapa yang nyuruh ngunciin suami istri itu di atas. Berantem. Ada komedinya sedikit sini ya. Berantem. Akhirnya lewatlah si Choi Jin Woong. Kata Choi Jin Woong, bagus, berantem. Direkam sama Choi Jin Woong gitu. Entah apa, mungkin dia pengen tahu motivasinya. Mungkin di sini ada konspirasi untuk ngebunuh suami istri, dari warganya ngebunuh, atau ada alien, atau ada misteri horor. Pokoknya pada titik itu kita nonton, kita belum tahu kalau yang kita tahu hanya istrinya personality disorder, tapi kok mati gitu. Udah mati, terus gue sih pada awal filmnya gue berkhayal kalau gue berpikir kalau ini kayak Choi Jin Woong jadi anaknya gitu, terus jadi gede. Bisa. Tapi ternyata itu film India. Bisa. Kalau kayak gitu itu film India. Kelamaan. Soalnya kan ibunya personality disorder, ada kemungkinan kan ada gangguan otak. Ada kemungkinan anaknya juga personality disorder gitu. Tapi ternyata enggak ya. Padahal. Soalnya bukan film India. Yang dari kecil jadi gede. Untungnya. Gitu, bukan. Terus si Choi Jin Woong nanyain, dia datengin tuh si tetangganya itu. Kan ini nomor dari kamu terakhir diomongin sama itu. Bukan saya. Emang kenapa? Saya cuma nanyain anak saya kan, udah gitu kan. Tapi kenapa kamu ribut tadi? Enggak ribut gini. Wah, udah. Akhirnya Choi Jin Woong bilang pada saat keluar dari rumah itu, Choi Jin Woong bilang suruh orang-orang desa semua ngumpul untuk diinvestigasi. Tapi pada saat dia datang untuk nemuin warganya, semua masyarakat desa situ, mereka lagi ngerayain ulang tahun
kepala suku atau yang dituakan di sana, pembuat arak gitu. Legend. Pembuat sake ya, atau arak, pembuat arak dari daun pinus. Akhirnya, kenapa kok gini makan nih kalau orang mau diinvestigasi? Enggak, terus kata kakaknya, ya udah masuk dulu, kita minum sini dulu, kita minum. Saya yang sebenarnya yang menyuruh ngunci suami istri itu. Besok saya akan dipenjara. Kalau kalian nonton kedua kalinya tuh jadi lucu ya. Akhirnya dia minumlah arak dari pinus itu, dari pinus dia minum. Habis dia minum, pesal nyanyi. Di situ ekspresinya udah mulai bagus ya. Dari nggak usah dari satu orang Choi Jin Wong cuy, dari masyarakat desanya itu mereka gini. Kayaknya pemain teater semua gitu. Kayak bagi gue itu pemain teater semua, bagus soalnya. Akhirnya si Choi Jin Wong mabok kan, udah malam mabok, yang mereka nyanyi mabok muntah. Akhirnya si Choi Jin Wong jalan ke arah rumahnya. Berarti dia ngadain pesta, balai desanya dekat rumahnya. Satu itu, kedua, kenapa seorang detektif yang lagi mabok kok pulangnya ke rumah TKP gitu? Ya mungkin mungkin ini nggak, daripada dia nyetir mabok pulang ke rumah. Rumahnya udah kebakar berarti kan? Akhirnya dia tidur deh di tapangnya ya, dan di sini lagi-lagi misterinya benar-benar creepy. Tiba-tiba dia mendengar suara cekikikan dari arah rumahnya. Wah, itu creepy ya. Jadi bayangin nih kalau kalian nonton film nih di streaming online manapun ya, kalau nggak View, di belakang itu di sekeliling dia udah kebakar dan gelap malam gitu, gelapnya malam tapi masih kelihatan. Akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya, ruang tamunya. Pas di ruang TV-nya itu, di kelilingnya itu habis kebakar, di ruang TV-nya itu masih normal. Kaget dong dia, kok dia nyala lampu, kok masih normal, nggak kebakar gitu kan. Habis dia kaget, tiba-tiba muncul suami istri itu. Dan itu yang bikin gua agak sedikit scary ya. Terus ngeliat ke arah dia juga ya? Ke arah dia dan ngomong, terima aja, ikhlasin aja kata dia. Terima aja, ikhlasin aja hidup kata. Akhirnya si suami istri itu masuk ke dalam pagar yang menuju ke arah genteng. Naik ya. Oke, dia kejar. Nah, di situ pada saat masuk ke dalam gentengnya lagi, itu suasana udah kebakar lagi ya. Soalnya bagi gua unfaedah kalau di atas itu masih normal. Nah, kalaupun ada si suami istri itu dari normal juga, dia mau ngomong apa? Dan unfaedah kalau nggak ada. Kalau jadi orang-orang kalau di perfilman Korea bagi gua bener-bener bisa berpikir kalau ini faedah nggak ya ditaruh sini, ini faedah nggak ya sini ditaruh sini, screenplay-nya terutama ya, taruh sini gitu. Akhirnya dia di atas tuh kan si Choi Jin Woong-nya, karakter yang main Choi Jin Woong di atas, Guru Park namanya. Gua kasih clue, Guru Park. Akhirnya si detektif Park ke atas ngelihat keluar. Akhirnya dia ngantuk terus tidurlah di situ. Dan pada saat bangun dari tidurnya di rumah guru, dia ada yang nelpon. Tapi keadaan semua di rumahnya itu menjadi normal. Sorry Pak, pada titik ini lagi-lagi kita mengalami suatu kebingungan kayak ini film apa sih, mesin waktu kah? Paradoks banget gitu kan, apa yang terjadi? Mimpi kah? Atau masyarakat pada nge-setting? Oh iya, jadi maksudnya orang setting, jadi ya, kita jadi sempat berpikir kalau rumahnya dibagusin. Ya, dia di pingsanin selama 3 hari gitu. Jadi itu sesudah itu nelpon telepon. Kata kepala sekolahnya, Guru Pak, kok nggak datang hari ini ke sekolah nggak? Salah sambung. Dia bilang, pas dia bangun, dia bingung kan, tadi kan kebakar. Pas dia turun, kan tadi kebakar. Kok nggak kebakar sih? Perasaan tadi kebakar, ya kan? Disitulah kita yang tadi si Brad gue bilang nih, kita masih bingung. Ini kayak konspirasi dari warganya supaya bisa si Choi Jin Woong, karakter Choi Jin Woong ini pulang. Dan dia di setting segala macam kayak gitu. Atau ada juga ini ke arah horor mimpi. Jadi si suami istri ini pengen ngasih tunjuk apa kejadian sebenarnya. Tapi itu gua nggak dipatahkan pada saat dia bilang dia nggak pernah nikah. Guru Pak ini nggak pernah nikah soalnya dia sakit. Jadi dia nggak pernah ada hubungan sama atau punya istri di rumah itu. Bilang berarti ini bukan mimpi. Kalaupun kasih mimpi, pasti kan ada istrinya. Dia sendiri bilang di dalam film kalau emang ini mimpi kok panjang amat ya gitu. Dia selalu ngomong kayak gitu, kok kerasanya kayak gitu. Akhirnya scene selanjutnya dia datengin tetangganya itu kan. Tetangganya itu bilang si Guru Pak gini-gini, saya bukan Guru Pak, saya detektif. Terus datengin tetangganya sampai tetangganya itu dibunuh.
Tapi ternyata yang dibunuh adalah Rusa. rusa, yang dibakar rusa. Terus dia datang ke tempat arak, dia mau mabok lagi. Dia mau mabok lagi, arak pinus. Dia mau mabok lagi, pas mabok bangun-bangun tapi tetap juga jadi guru park juga. Akhirnya dia nyerah ya, akhirnya dia datengin si tetangganya itu. Sebenarnya scene-nya hampir sama-sama si yang abis dibakar. Gue mau nambahin yang abis dia minum pinus itu dia bangun masih di situ juga kan. Nanti di akhir gue mau tambahin sesuatu nanti. Nah, jadi gini, ya gue cerita lagi. Jadi si tetangganya itu sebelum dia minta tolong sama tetangganya itu, sebenarnya scene-nya itu berbarengan sama si di scene dimana dia habis ngebakar rusa. Sebenarnya dia taunya dia ngebakar si tetangganya itu. Itu udah bingung ya kalau wah ini kayaknya ada yang gokil nih. Gue dari awal itu udah bingung. Tapi pada saat sebenarnya gini, pembangunan karakter di film itu bagus. Jadi pada saat si Choi Jin Wook, karakter Choi Jin Wook yang dimainin sama Choi Jin Wook ini udah sadar, dia udah ada di klinik sakit jiwa, rumah sakit jiwa, psikolog. Dan kita baru sadar kalau oke. Jadi yang selama ini personality disordernya itu bukan istrinya, tapi si Parknya. Jadi Parknya ini udah ngerasa jadi detektif, udah ngerasa jadi guru, udah ngerasa jadi bisa ngerajut. Itu ntar ada tuh di akhir ceritanya dia bisa ngerajut. Jadi itu dia bisa ya Pak. Jadi pada saat dia abis ngebakar atau abis dia bunuh si karakter guru sama si ahli rajutnya itu, dia jadi detektif. Gue detektif gini, gue punya istri kayak gini. Soalnya dia pulang ke apartemen ya, ketemu sama istri sama anaknya. Terus dia pada saat minum pinus dia balik lagi tuh jadi guru lagi. Entah kenapa tuh ternyata emang dia guru ya Pak ya. Pada awalnya emang dia guru gitu. Scene-nya itu berlanjut di klinik pada saat dia mau disembuhin di klinik kejiwaan, diajak sama tetangganya. Dan tetangganya bilang, ngomong sama dokternya, lu mau reunian? Ya udah gue ikut. Sini ajak Kak. Miang Jiang namanya. Miang Xiang ajak nggak? Ajak. Istri dari temennya ya. Ternyata selingkuhannya si tetangganya itu. Akhirnya si Paknya melihat temennya reunian cewek itu adalah istri dari si detektif. Jadi pada saat dia jadi detektif, dia itu istrinya gitu. Terus pas dia lihat itu gak kasihan ya pada saat dia ikut reunian. Jadi kayak baru beberapa hari yang lalu dia ini istri gua, tapi kayak yang lu bilang tadi benar. Ini hebatnya storytelling sama acting ya berpadu. Di saat si karakter guru Park ini udah tahu kalau dia itu ada yang salah sama dia dan dia bisa menerima kenyataan, itu actingnya si Choi Ji Wook langsung kayak itu ada scene di mana dia ngeliat itu gitu tuh kayak nerima gitu loh. Nerima tapi kayak kayak terus masih mau ngasih itu rasanya. Jadi gimana caranya itu gue baru lihat gimana caranya film menyampaikan kalau film ini udah conclusion nih. Si Choi Jin Wook sebenarnya emang udah sakit ya kan, emang sakit. Jadi nggak usah diomongin kamu sebenarnya sakit. Iya udah ya saya sakit. Kalau di sinetron kayak gitu Pak. Saya sakit ya udah deh. Iya benar saya sakit ya. Baru orang yang nontonnya ngerti. Dia sakit tuh. Cuman kalau di film ini nggak dikasih lihat. Cuman dikasih lihat sama acting sama ekspresinya. Jadi si Choi Jin Wook ngelihat beda gitu. Langsung kalau kita bilang jadi benar. Berarti film ini tentang seorang yang menderita personality disorder. Terus ke belakangnya nggak usah dikasih reveal sama dia kalau sebenarnya dia jadi guru. Emang dia jadi guru terus dia jadi detektif. Terus sebenarnya dia jadi ahli bisa ngerajut nggak ada flashback apa ya? Nggak ada. Jadi nggak ada sih Pak penjelasan di mana dia penjelasan dia bisa ketemu sama guru rajutnya itu ada. Jadi cuma hanya penekanan doang atau untuk memastikan doang kaitannya. Jadi selanjutnya ya dia ketemu sama istrinya yang temennya itu yang siang itu, istri temennya tetangganya. Terus dia ketemu, dia ngomong jaga anak-anak. Tuh atau yang istri temennya, iya katanya. Jadi dia ngerasa kalau itu masih istrinya, padahal bukan. Akhirnya dia pulang,
dia udah mulai nerima ya, soalnya kan nggak mungkin bisa balik lagi kan. Nanti tuh gue jelasin di akhir, gue ada sedikit teori juga. Nah, akhirnya dia mulai nerima, dia ketemulah sama si Guru Raju di suatu tempat. Di suatu tempat akhirnya dia makan, di situ dia makan, terus dia berendam bareng ya. Pas berendam bareng dan di situ ada detail yang sangat detail film yang bikin konyol bagi gua. Konyol abis. Weird juga. Di situ muncul yaitu suami istri dalam bentuk yang dia bayangkan. Muncul ikut mandi bareng mereka. Dan kata-katanya sama. Kita tahu kalau itu detail dalam film karena saat Choi Ji Won sama si Guru Rajut udah berdiri, kameranya masih di sini. Masih dia, soalnya kata-katanya sama, terus ini sama. Wow. Terus kalau dibilang faedah emang make sense nggak? Kan dia hanya hayalannya Choi Jin Woo, karakter Choi Jin Woo. Enggak dong. Kenapa bisa? Buktinya istrinya ada ya? Soalnya gini cuy, dia pasti melihat seseorang baru membayangkan, oh dia pasangan mudanya, baru gue bayangin, gue jadi lakinya, gue jadi istrinya yang bener ngajut, atau lakinya ini gue guru jadi lakinya gitu kan, bisa kan? Dia bisa seperti itu. Nah yang menarik lagi di sini yang dia ketemu sama Guru Rajut. Guru Rajutnya, terus Guru Rajut ngomong, kamu bisa ngerajut gini terus. Nah di sini ada di mana clue nomor telepon ini dia catat pada saat dia pada saat dia pulang ke apartemen istri yang dia lagi jadi detektif ya. Betul. Dia nabrak, terus dia ninggalin nomor telepon sama mobil yang ditabrak dia. Dan ternyata nomor telepon itu adalah nomor teleponnya Guru Rajut dia, gitu. Tahu dulu, ini misterinya. Nomor itu udah nggak dipakai sebelum saya ketemu sama kamu, kata si gurunya. Kok kamu tahu sih? Tahu sih. Nah, makanya itu nomor saya. Tapi kan saya sebelum ketemu sama kamu. Kok kamu bisa tahu? Berarti kamu mata-matai saya ya? Kamu menguntit ya? Terus diam aja. Akhirnya dia bilang, oh berarti kamu penyuka daun muda, kata kayak gitu. Penyuka anak muda. Enggak, kata dia. Akhirnya dia pulang lah ya. Si Choi Jin Woo-nya masak untuk si ininya, pacarnya. Si Choi Jin Woo-nya duduk. Si gurunya ini, guru ceweknya ini tanya sama Choi Jin Woo, karakter ini sama si Park ditanya, kamu kenapa nggak punya pacar atau nggak nikah? Terus kata si guru Rajutnya bilang, ceweknya bilang, ya karena saya punya penyakit kepribadian ganda, atau pada saat malam tidur, pada saat pagi dibangun, saya tidur malam, pagi bangun, itu karakter saya udah berubah dan melupakan yang kemarin berubah. Terus si Choi Jin Woo, si Parknya cuma ngomong sakit ya, kita bisa melupakan itu. Itu si gurunya bengong ngeliat ke arah Choi Jin Woo, itu gue merinding, sedih soalnya. Itu dapat drama. Terus kata Choi Jin Woo, saya juga sakit seperti itu dan saya juga merasakan seperti itu. Wah, baru deh gue merinding. Jadi gue merinding itu suatu 2020. Jadi gitu, itu suatu reveal yang bagi gue merenyuk ya. Jadi dari awal kita disuguhkan suatu apa ini? Ternyata misteri. Ternyata kok kayak alien? Oh, ternyata wah ini horor misteri. Crime nih, ada horor misterinya. Ternyata sebuah drama yang sangat menyentuh. Seperti halnya Fracture. Di mana ujung-ujungnya adalah orgil ya. Jadi ini juga sama, walaupun nggak usah bilang orgil. Cuman ini juga masalah kejiwaan. Cuman kalau gua nggak sebenarnya kan yang kalau sampai angkat tangan itu Fracture ya Pak. Itu kan. Sama yang gua mau jelasin. Fracture kita bener-bener kecolongan banget. Karena gua mau jelasin hari ini nih. Dan sebenarnya film itu bagus banget, Choi Jin Woo-nya. Overall semuanya actingnya bagus. Tapi yang paling bagus itu adalah yang mendapat suatu tumpuk tanggung jawab ya. Peran utama ya. Ya, suatu beban tanggung jawab yaitu Choi Jin Woo. Itu. Tapi ini film juga nggak akan bisa jadi bagus ini kalau tetangganya itu yang diperanin sama si itu tuh yang main film The Memoir of Murder ya. Itu dia jadi penjahatnya itu bagus banget sih. Ya, jadi supportive banget itu. Ya kan overall semua bagus.
emang dapat semua dapat, apa namanya, actingnya dapat, terus back soundnya Oke. juga bagus, sama sinematografinya bagus, jadi membangun atmosfer Kayak juga gini loh bagus. Pak, gue agak, karena kita nonton film Korea agak telat ya, film Korea agak telat, jadi gue ngerasa kayak 2020 Korea masih bisa bikin film bagus nggak ya? Anjir, Ternyata bener bagus. ada sesuatu Sebenarnya yang, tepat. guys, kita udah nonton hampir 100 lebih film dan ini masih terasa original buat kita. Nah, Itu tadi kan kakak berat gue bilang kalau 2020 film Korea bagus nggak sih? Soalnya kita nonton di 2017 film Korea. Ini film Korea 2017 yang gue mau ngomongin. Ini film Korea yang benar-benar membuka mata kalau gaib itu hampir sama dengan Tesseract atau betul. masa depan. Ini dunia gaib mau melakukan pendekatan terhadap sains. Jadi ini film selanjutnya itu adalah House of The Disappear. Disappear. Ya. Oke, kita sampai di bagian terakhir dari podcast kita hari ini, yaitu film keempat dari film-film favoritnya berat gua yang penggemar horor. Ya, jadi kan tadi Betul, gua udah ngomongin film-film misteri Korea Ya. di tahun 2020. 2020 ya. Jadi kenapa kita nggak lihat 2000 yang kemarin ada nggak ya? Nah, bagi gua di 2019 kemarin belakangan itu ada film yang bagus banget, judulnya House of the Disappear. Rumah di mana orangnya pada menghilang. Kira-kira Betul. gitu. Jadi House of the Disappear ini 2017 yang judul ininya Sigan Wiwi. Sigan Wiwi. Oh, bahasa Koreanya ya. Atau di translate-nya itu House Above Time. Jadi film ini terinspirasi Rumah yang atau terkekang oleh waktu. bisa dibilang bukan plagiat ya, tapi dibuat ulang, remake lah. Remake kalau di bahasa Kalau perfilman bilang ya. plagiat kan orang yang ngebuat ngaku-ngaku kalau itu ciptaannya. Kalau plagiat itu kayak Wali bikin lagu mirip kayak Tomingse gitu. Enggak. Oh iya. Benar ya? Nggak mungkin remake dong. Enggak. Jadi kalau plagiat itu kan kalau orang bikin terus bukan Wali sih, Pak. Seventeen, bukan Seventeen. Itu bukan Wali, Pak. Itu bukan Wali. Bukan Wali, Pak. Itu bukan Wali. Bukan Wali. Komen di bawah ya yang tahu lagunya ya. Bukan Wali. Aduh, Jadi film ini di remake dari sebuah film horor Venezuela di tahun 2013. Garapan Alejandro Hidalgo. Wow. Jadi ini film remake ya, Pak ya? Ya, yang judulnya The House of the End of Time atau Rumah di penghujung waktu. Rumah di Del akhir waktu. Casa de los Tempos. De los Tempos. De los Nah, itulah ya Tempos. judul Meksikonya. Kita cukup beruntung untuk bisa menonton kedua film tersebut ya. Kita udah Bisa nonton. bandingin nanti. Jadi gini sinopsisnya ya. Oke. Sinopsisnya. Nih, kalian tunggu nih sabar. Berat gue ini paling jago kalau cerita. Di awal film dari House of Disappear ini ada sebuah rumah yang menunjukkan istri yang sedang jatuh berdarah. Kepalanya pecah nih karena kaca. Wah, ikut cerita juga kucingnya. Jadi baru bangun dia, si istrinya bangun, tiba-tiba oleng dan rumahnya itu sangat gelap. Oleng. Terus dia mendengar suara teriakan dari bawah basement. Suara teriakan dari bawah basement. Akhirnya dia ke bawah kan. Ke bawah, masa dia ke atas, ke bawah lah ya. Pas dia ke bawah, dilihatlah suaminya terkapar, tertusuk di bagian sininya. Terkapar, tertusuk di bagian sininya, dekat leher, pundak. Pas dia pegang, kan itu suaminya. Pas dia pegang, ini belum ada penjelasan, gimana penjelasan. Tiba-tiba ada adegan seperti itu. Pokoknya bingungnya sama deh. Adegannya seperti itu. Bingung memang dia. Tiba-tiba dia cabut kan pisaunya, makanya dia tangkap. Cabut pisaunya, terus suaminya bangun. Kaget. Kaget, saya kaget. Pas suaminya bangun, mati lagi kan. Abis bangun cuma mati lagi. Cuma pengen bikin kaget penonton. Akhirnya si istrinya ini Secara naluriah nyari nggak anaknya. nangis ya. Itu juga. Itu juga foreshadow. Suaminya mati nggak nangis. Akhirnya dia ngelihat, belum nyari anaknya, dia ngelihat ada anaknya dari kejauhan di ujung lorong. Di ujungnya itu ada pintu. Ada anaknya berdiri. Pas anaknya dia bilang, "Sini nak, sini." Pas anaknya mau maju, anaknya itu di pintunya itu kebuka, anaknya ditarik dari belakang. Masuk ke dalam pintu itu, Pak. Cepetnya itu kayak nggak ditarik sama orang, tapi ditarik sama hantu. Gitu ya. Nangis lah. Ibunya ini kaget. Ngejar ke pintu itu. Pas dibuka, dinding. Wow, dinding. Pas itu cuma dinding doang. Scene selanjutnya di mana ibunya terbukti kalau ibunya itu adalah pembunuh dari
suaminya. Maksudnya dia lagi memegang buktinya gitu. Soalnya kan ada sidik jari. Soalnya kan sidik jari kan sama-sama yang itu gitu. Akhirnya dia ditangkap selama 25 tahun ya. 25 tahun. Selama 25 tahun dia nggak ketemu sama anaknya hilang, suaminya hilang, yang suaminya mati. Terus 25 tahun ini waktunya percepat, dia balik dong. Balik ke bukan balik sih Pak, sebenarnya karena dia udah nggak kuat tinggal di tahanan. Jadi karena penjara tidak memperbolehkan orang tua untuk tinggal di penjara, akhirnya dia dipenjarakan rumah. Iya, rumah tahanan ya. Penjara rumah. Jadi akhirnya ibunya tetangga bilang supaya dia tinggal di tempat lain, atau nggak ada sanak saudara soalnya kan anaknya hilang, di tempat lain atau di tempat tetangganya, tapi dia bilang saya mau tinggal di sini dekat anak saya. Akhirnya dia tinggallah di rumah yang dulunya ya, yang ceritanya berhantu. Pada scene selanjutnya pastor datang. Pendeta datang, pastor datang, dia ngomong kalau si pastornya cerita kalau dia Mario namanya, bukan Mario ya, itu El Casa de los Tiempos ya, itu di El Casa ya itu. Jadi ini film House of Spirit, namanya nggak tahu, lupa gue. Itu dia datang, dia bilang kalau dia teman dari anaknya masa kecil. Terus kata si ibunya, saya udah nggak percaya sama Tuhan. Saya udah nggak percaya sama Tuhan. Tapi si temen anaknya ini yang jadi pastor ini tetap mau mencerahkan atau menyadarkan ibunya gitu, supaya berhenti mencari anaknya. Dan scene selanjutnya ya mulai rumahnya itu mulai menunjukkan kegilaannya, atau ditongolin hantu, nongol apa, dan selanjutnya itu scene-nya itu flashback gitu ya? Flashback ke arah ibunya masih muda sama anak-anaknya. Nah, flashback yang pertama itu adalah di mana si istrinya ini ribut sama suaminya. Terus suaminya keluar rumah. Minum gitu. Pada saat tutup pintu suaminya, si pintunya ini digedor-gedor lagi dari luar. Ini pintu kamar ya, digedor-gedor dari luar. Terus si istrinya ini ngomong, kenapa balik lagi? Masih gedor dulu. Udah masuk aja. Gedor-gedornya, terus kalau dikunciin dari dalam atau pas gedor-gedor, manggilan nama anaknya, panggil nama Elsa, nggak nyaut juga, masih gedor-gedor juga, duduk. Pas dibuka pintunya, soalnya pintunya double ya, ada yang lantai, ada yang dibuka, plak, tangan keluar gua, gitu, tangan gua, kita udah bilang, ini film horor nih, ya kan? Horor. Ini film horor nih kan. Akhirnya si ibunya ini kan ngambil pisau kan. Pada saat ibunya ngambil pisau, ibunya ini sempat ngeliat ke arah pintu tuh. Itu clue ya. Ibunya sempat ngeliat ke arah pintu. Wah, ini ngambil pisau mau nusuk si tangannya itu. Bang, akhirnya ketutup. Dia buka lagi tuh. Dia buka kan, soal ditutup belum dibuka soalnya belum ada teriakan dari anaknya. Pas anaknya teriak baru dia keluar. Baru dia keluar. Akhirnya terus scene-nya itu berubah, soalnya gue agak lupa ya. Ini gue ingat alur ceritanya. Alur ceritanya scene-nya itu berubah ke si ibunya pada saat udah tua. Ibunya sudah tua ini udah mulai penampakan. Ada setan Jepang, ada setan yang Eropa ya Pak ya. Bajunya baju slayer Eropa. Betul. Ada setan Eropa. Datanglah ke semua gitu. Kaget dan kakek-kakek. Dan kakek-kakek tuh ya, kalian ingat itu kakek-kakek. Terus scene-nya berlanjut lagi ke ibunya masih muda. Dimana anaknya, ini kita percepat aja, anaknya sama kakaknya sama anaknya nih ya, kakak beradik main keluar. Tapi adik kakaknya ke tempat les, adiknya main ke tempat ada tuh tempat apa namanya, pertambangan, rekonstruksi ya, pertambangan lagi nambang gitu kan. Jatuhlah adiknya ke tempat pertambangan danau ya. Sambil jalan dia sambil main game nih, buat kalian yang main HP juga ya, jangan main HP di jalan tuh, dia main HP ini plastik itu jatuh. Mati, meninggal lah anaknya ya, yang kecil, meninggal anaknya kecil. Ngamuk lah si ayahnya ini sama si kakaknya. Kenapa dia ngamuk Pak? Karena nggak ditemenin. Adiknya nggak ditemenin main. Tapi ada lagi review karena sebenarnya dia itu bukan anak dari ayahnya, jadi ya beda ayah sama si adiknya. Anak yang pertamanya itu hasil pernikahan ibunya yang pertama. Ibunya dengan laki-laki lain. Yang pertama. Nah,
adanya itu pernikahan sama yang bapaknya salah. Nah, pada saat itu udah mulai, kita udah lompat-lompat aja ya. Ini udah mulai reveal si ibunya ini. Kata si pastornya, besok adalah waktu di mana anaknya hilang gitu. Oh, Bulan gitu ya. Bulan November tanggal 11 kayaknya. Oh, jadi pada saat itu ya. Waktu di mana anaknya menghilang bulan November tanggal 11. Wah, ini gue ceritain aja malam-malam ya. Malam-malam di mana dia duduk di ruang tamu. Itu udah mulai keluar, Pak. Ada setan Jepang kimono pakai Itu serem pakai pisau. banget guys, anjir. Keluar gitu. Dia takut kan, Pak. Terus ada setan tanah kecil berdua sama ibunya. Akhirnya dia kabur ke bawah basement. Ke bawah basement sambil ngelihat pintu di mana anaknya hilang. Dibuka lah sama dia. Ternyata itu adalah sebuah ruangan tanpa yang batas. kalau disebutnya itu kayak Renaissance ya, Pak. Ya, Gitu. ruangan tanpa panjang kali lebar kali tinggi. Jadi gini, Pak, cahayanya gitu dari gelap ke terang. Ya. Renaissance kalau kita dibilangnya. Jadi terangnya hanya di sekeliling dia. Sebenarnya itu udah foreshadow. Ya kan? Terangnya di sekeliling dia. Betul. Pas dia balik, kok nggak ada apa-apa. Akhirnya dia balik, dia tutup lagi. Pas dia tutup, rumahnya berubah menjadi rumah dia masa waktu lalu. masih muda. Nah, guys. pada saat itu gue belum tahu ya kalau film ini film apa sih, House of Disappear. Kita tahu ini film setan, Disappear. film horor. Film horor. Terus yang gue baru sadar tuh, gue bilang sama bro gue, kok rumahnya beda ya? gue bilang gitu, kok rumahnya beda ya? Kak si Bro bilang, beda apa? Ini kan rumah dia zaman dulu. Cuman gue nggak kebayang kalau ini Tesseract gitu. Kalau ini ke masa lalu. Bener aja, dia balik ke masa lalu di mana anaknya baru meninggal. Ya. Enggak. Di mana anaknya dia ribut sama suaminya, anaknya belum meninggal, Bro. Oh iya betul. Di mana dia ribut sama suaminya. Akhirnya dia ketok dong, dia buka pintu kamarnya, kok nggak bisa? Dia ketok. Tuk. Dari dalam kamarnya ada dia lagi masih muda. Betul. Tapi ini pada saat dia ngetok, gua belum sadar cuy. Gue belum sadar kalau itu Tesseract atau dia kembali masa lalu kayak Doraemon gitu. Gue pas sadarnya pas dia giniin tangan, terus ada pas giniin tangan, dia ngelihat ke dalam pintu, ada diri dia. Akhirnya gue bilang, akhirnya gue ngomong ke situ. Berarti dia balik ke masa lalu cuy. Anjir, gue bilang. Berarti yang scene yang tadi ibunya ketemu gini-giniin tangan, itu dia juga tapi udah tua gitu. Kalau kalian mudeng ya, dia tadi gue udah cerita, capek gue cerita ya. Takutnya kalau kalian nonton itu sebelum nonton kita, kalian nggak ngerti. Jadi kalian nonton, dengerin dulu aja nih. Akhirnya, berarti nggak seru juga sih kalau yang mau suka nonton sih, Pak. Ada suka yang suka spoiler gitu. Akhirnya ternyata itu diri dia gitu kan. Ternyata diri dia. Nah, ternyata bukan hanya ibunya di masa tua yang masuk ke rumah itu, yang masuk ke rumah ke masa lalu. Ternyata kakaknya. Jadi ada tiga waktu yang dia masih ngumpul berempat. Kakaknya masuk ke sini, adiknya baru meninggal, sehari baru meninggal, sama ibunya udah tua. Ibunya yang udah tua masuk ke sini, kakaknya yang baru adiknya meninggal masuk ke sini. Itu dia timeline-nya. Dia buka pintu. Garis waktu ya. Buka pintu, dia ngeliat ayahnya baru mau keluar rumah. Betul. Kaget. Terus dia ngeliat, dia ke kamar adiknya. Kok dikunci, diketok-ketok. Pas dibuka, itu keadaannya seperti halnya yang ini nih. Adiknya ketakutan teriak gitu loh. Di cerita sebelumnya ya. Cerita yang lagi masa lalunya nih, denger yang mudeng ya. Terus paham ya. Terus si kakaknya bilang ketemu sama adiknya yang baru hari itu dia meninggal, adiknya meninggal, tapi dia ketemu lagi sama adiknya. Gimana rasanya? Gitu. Jadi di waktu yang dia sesungguhnya adiknya udah meninggal. Dia pergi pakai mesin waktu ya di ruangan itu. Sebenarnya bukan mesin waktu sih, emang Tesseract ruangan itu. Gitu. Akhirnya dia ketemu lagi sama adeknya. Soalnya nggak pakai ruangan ya, pintu ya. Jadi kayak pintu mana saja gitu. Jadi pada saat itu pas dibuka beda semuanya. Gitu. Akhirnya kakaknya masuk, kakaknya ngomong sama adeknya, nyesel soal gini, keluar lagi, ketemulah sama bapaknya yang mau ngebunuh dia. Tapi kan dia kaget ya, loh tadi kan papanya baru mau keluar, bajunya juga beda.
Hah? Berarti itu Bapaknya yang dia balik lagi. Balik Dia lagi. udah balik lagi. Seperti halnya ibunya balik lagi. Jadi gini, tapi yang diceritakan scene-nya tuh anaknya dulu yang balik lagi. Bapaknya udah bawa pisau, soalnya bajunya hitam-hitam abis Iya. penguburan adiknya kan. Iya, betul. Dia balik lagi ke pintu itu, loh adiknya udah nggak ada. Dia lari dong, kejar-kejaran, soalnya mau dibunuh sama bapaknya. Akhirnya ibunya takutan kan, ibunya lari lagi ke ruang bawah tanah tuh yang tua ya. Ruang bawah tanah masuk ke dalam Pintu. ke dalam ruang tesseract yang kita bisa bilangnya tesseract atau ruang Tanpa mesin waktu, ruang mesin waktu lah gitu. batas. Di situ dia ketemu sama kakek yang creepy, menakutkan. Terus di Oma. Hah? Kalau di Korea kan oma. Ya si Oma tuh kakek-kakek itu mama ngomong, artinya. kakek ibunya bilang gini, kaget kan? Kaget. Oh, dia bilang ibu ini aku. Oh kaget, ini aku ibu, aku juga mencarimu. Nah, Aku ingin membetulkan alur waktu supaya tidak mengulang. Ini beda ya sama yang Venezuela punya ya. Supaya tidak mengulang terus menerus. Hah? Ibunya masih bingung. Jadi ruangan ini adalah ruangan waktu atau ruangan yang terus-terusan berputar katanya. Dan terus-terusan berputar ya kejadiannya maksudnya ya Berpola. kejadian. Bukan yang gua maksud bukan ruangannya berputar ya. Jangan salah paham. Jadi Ruangan yang membuat waktu itu terus berputar, kejadian itu terus tapi berulang. dia setiap 25 tahun sekali kalau nggak salah. Iya. Kebuka portalnya. Akhirnya pas dia ngomong, dia ceritain kalau ibu yang narik aku masih muda. Aku kembali lagi ke masa lalu, bingung kan? Lo nggak nonton Doraemon soalnya. Kembali ke masa lalu dan ke masa di ibu yang udah tua yang narik aku juga, bingung kan? Nah, lu nonton makanya. Kalau orang awam nggak akan ngerti. Terus si ibunya bilang, tapi itu anaknya mau dibunuh sama suaminya. Akhirnya dia kejar pak anaknya karena mau dibunuh. Si anaknya itu bilang akan berulang, nggak apa-apa, ibu akan nolong kok, ibu yang ada di situ ya, yang nggak paham loh, paham, ibu yang ada di situ tuh, ibu yang mudanya akan nolong kok, mau nusuk ibu, akhirnya ditusuklah si bapaknya yang kejadian ini ya, Yang di awal film. Ditusuk, jadi sebenarnya suaminya itu dibunuh sama dia pada saat tua, lewat mesin waktu yang dipinjam sama Doraemon. Itulah kenapa sidik jarinya sama yang tadi kita bilang. Makanya dia ditangkap. Akhirnya dibunuh, terus dia balik kan. Habis dia balik dengan sedih, si ibunya ninggalin ibu tuanya. Ibu yang muda tuanya ninggalin anaknya masih muda. Terus dia masih mikir, terus kata anaknya, ayo sini ibu, pulang, sama aku pulang, kata yang udah tua nih, sama-sama tua. Terus si ibunya tetap mau ngambil anak itu, jangan, waktu akan terus berulang. Akhirnya ditarik juga, soalnya ibunya berpikir kalau anaknya kalau zaman itu nggak ada yang bisa nolongin pada saat dia sakit. Di Koreanya sakit jantung ya Sama di situ juga sakit. Itu sama sakit. Akhirnya ditarik sama ibunya, berulanglah waktu terus menerus. Di situ baru gua angkat tangan. Oh, gokil, film gokil. Kalian paham nggak di mana paradoksnya? Jadi si anak yang tadi ditarik itu dia akan nunggu 75 tahun kemudian untuk datang ke event itu. Umurnya 75 kan? Iya. Akhirnya dia ketemu sama temennya yang udah jadi pastor di kejadian itu, ketemu jadi pastor. Ya yang dia dimensi yang dia tinggalin, dimensi yang gua ngomongin dimensi ya. Dimensi yang dia tinggalin berulang lagi seperti itu, terus berulang seperti itu. Akhirnya dia berulang kayak gitu. Akhirnya ketemu sama pastor ya di scene yang ketemu dia normalnya, dunia normal ya, dimensi normal yang dari awal kita udah nonton, bukan dimensi yang ini. Ketemu sama ibunya, ketemu sama temennya, terus dia ibunya nitipin sama temennya supaya dia bisa dapat pengobatan di tahun itu. Karena dia udah melompati waktu guys. Kenapa? Kan dia diambil sama ke dalam. Nggak ngerti, makanya nonton Doraemon. Ruang paradoks. Nonton Doraemon ya, tuh kok nggak nonton Takpes. Jadi kayak gitu tuh filmnya. Anime tuh guys, film Takpes. House of the Despair itu awal
Awal-awal gua kira film horor. Itu Soalnya bukan dia creepy, bukan spooky guys. bukan scary. Itu bukan creepy, bukan spooky, itu scary loh. Yang mana nih? Itu The House of the Despair. Menakutkan. Nah, Oh iya sih, dari awal emang iya. Kalau setannya iya pak. scary. Tapi kalau jalan ceritanya creepy. Jalan ceritanya bikin lo merinding. Creepy, jalan ceritanya creepy ya bagi Merinding. gua ya di sini gua mau ngomongin kenapa film Korea bagi gua nih ya. Pribadinya sih bagi gua kenapa film Korea itu lebih enak gua tonton. Awalnya karena gua ngerasa kalau film Korea itu ada twist. Sampai sekarang juga twistnya berganda ya. Twistnya- Part-part dibalik lagi kayak film Indonesia cuma Fracture. Joko Anwar yang bisa. Sama film Fracture gitu. Bentar kita ngomongin pak. Film Fracture itu juga twistnya berganda, twistnya dibalik-balik kayak martabak. Tapi Kalau lu nggak ngerti nggak usah nonton. Karena- Kalau nggak usah ngerti nggak usah nonton video gua. Jadi terus dia gua bilang, berarti kita nggak sepaham. terus gua bilang terus Aliran revealnya. samar berarti. Kenapa harus ada reveal? Karena ada twist. Kenapa harus ada? Oh ini nih dijelasin nih revealnya nih karena ada twist dibalik-balik. Kalau nggak ada reveal bingung. Oh iya, Ada twist kok nggak ada reveal, lu balik-balik. Itu- Itu gini, lu balik-balik kok nggak ada twist, kok nggak ada Kamu reveal. diberi kekuatan Nah itu. untuk menolong orang. Oh iya gitu. Terus di mana gue mau ngomong film-film Korea karena gue pencinta film lover, yang movie lover. Film-film Korea itu ada namanya atmosfer. Gue di sini bilangnya atmosfer ya, kalau orang awam-awam kayak lu mungkin bilangnya kayak suasana. Ih suasananya enak, film ada suasananya. atau- Kok suasana sih? Kalau gue bilang ya atmosfer gitu. Ada yang bilang, ih keren ya filmnya ya. Kita kayak masuk ke dalam filmnya. Kalau lu ngerasa kayak gitu itu namanya atmosfer. PA aja kalau lu pikir kayak gitu terus. Namanya atmosfer ya. Jadi atmosfer itu kalau menurut gua itu diciptakan dari 3 elemen. Yang pertama itu adalah sinematografi. Sinematografi. Yang pertama tuh ya, soalnya angle-nya itu harus bagus. Make sense. Ada orang situ. Nggak ketinggian, nggak kerendahan. Kalau si yang bikin Danur, setannya ngelihat dari bawah, itu keren ya bikin Danur tuh, cuma itu doang. Setannya ngelihat si orang dari pandangan setan. Sinematografi pandangan setan Gue namanya. pernah denger. Terus si yang elemen keduanya adalah back sound. Back sound itu dimana kalau kita ambience, musik. Biasanya kalau film-film apa namanya itu yang diperlombain untuk ini. Iya, India bukan. Cannes Cannes Festival ya, atau betul. film-film yang diperlombain untuk Festival lah ya. festival itu biasanya dipakai ambience, pintu ketutup, jalan langkah orang, ada suara biola tapi gitu, biasanya itu film-film festival. Tapi kalau film horor atau film action atau film drama itu biasanya dia pakai musik. Pemilihan musik pada saat background itu juga Wow, itu penting. penting. Itu penting. Nonton deh film Daniel Craig, film horor. Sama Nicole Kidman. Kok mau Nicole Kidman? Bukan, Pak. Rachel Weisz. Rachel Weisz. Sama Rachel Weisz. Terus yang ketiga elemen yang ininya yang mendukung atmosfer adalah acting. Ya. Acting. Jadi gini nih menurut gua kalau Tanpa sinematografinya bagus, backsoundnya bagus, terus actingnya agak bagus, masih bisa ketutup loh. Alur ceritanya udah bagus tuh ya. Berarti soalnya atmosfer menciptakan scene per scene gitu loh. Scene per scene ngumpul jadi film, jadi alur cerita gitu. Tapi kalau udah sinematografinya parah, backsoundnya DC. apaan nih MIDI, Receh. kayak impian pengantin, ketahuan umurnya. Terus kok gini sih, actingnya Wih. anjing banget gitu ya, actingnya tuh anjing banget, alur ceritanya mungkin bagus cuman berantakan. Tapi kalau kayak film maaf ya Roy Kiyoshi, gila Itu patut Itu- kita acungi. itu dapat piala tuh bagi gua. Acungi golok. Bagi gua dapat piala itu konyol banget, Enggak kan tadi enggak dapat. parah lu ah. Kamu dapat piala? Dapat piala enggak, kalau menurut gua dapat piala konyol. Oh, Pak. Dapat piala Konyol award, konyol. iya. Udah dari backsound, dari sinematografinya Bagusnya nggak nggak ada, bikin lagi hancur. Terus backsoundnya parah, terus actingnya ntar dulu ya. Alur ceritanya konyol, kacau. Tapi itu Actingnya kamu
diberikan kekuatan, bukannya menolong orang. Gila, Angel Karamoy lu sip banget. Tapi gue suka Angel Karamoy sama Rick Yoshi, gue suka. Mereka nggak main film lagi. Itu kalian Ya bagus. kalau dia mau jadi mini talkshow, Bagus ini lah. talkshow aja udah nggak ada kan? Iya, main komedi-komedi di Ini TV talkshow aja. kalau denger katanya kalau yang pemain-pemain ini talkshow jadi YouTuber juga ya. Terus si film yang di Indonesianya juga yang twistnya nih kalau di film Reva Guna-Guna ya, itu twistnya di mana setannya itu bisa dibeli gitu. Kamu dibayar berapa? Gue harus sampai nonton lagi. Mulai kapan ya Mbak Reva Guna-Guna atau Mbak Angel Karamoy bilang sama sutradaranya kalau dia pernah membayar jin untuk ngapain jin? Kamu dibayar berapa? Terus Angel Karamoy bisa bayar apa? Nah itu dia, gue juga bingung di situ. Wah, itu ya itu Setannya juga bukan cowok lagi. konyol. Kalau cowok gue udah ngerti deh arahnya. Terus ada lagi film di mana Mbak Sandi, Mbak Sandi Aulia, di mana film itu judulnya yang kemarin kita nonton itu 2019 juga. Untung gua nontonnya streaming online ya. Kalau gua nontonnya di bioskop gua udah maki-maki deh. Walk out sayang. Sayang. Tapi ditonton. tapi wasting time gitu kan. Akhirnya gua nonton tuh yang film ini yang main Sandi Aulia, Rasuk. Langgir kan. Itu kalau sutradaranya bilang, kalau gua mau ngomong sama sutradaranya, kalau lu biasa bikin sinetron, lu bikin sinetron aja. Yeah. Tapi kalau lu pengen bikin film, jangan rasa sinetron lu bawa-bawa ke dunia perfilman. Itu nggak bagus banget. Pensiun juga udah bikin sinetron aja, nggak usah bikin film. Terus si Sandi Aulia juga menggarap sebuah film yang judulnya, lupa ya. Dia pakai baju suster gitu sih kayaknya. Ya dia jadi suster tuh di situ tuh. Kalau kalian inget komen di bawah ya. Kalau kalian nggak mau nonton, nggak usah nonton. Orang di sini cuma podcast doang kok ya. Orang podcast doang. Untungnya kita udah lupa judulnya. Iya, untungnya udah lupa. Jadi jangan nggak usah komen, nggak usah ngingetin juga. Akhirnya di mana dia di situ pengen bikin twistnya kalau si lawan mainnya ini jahat dari awal juga udah kelihatan jahat. Nah, di sinilah kalian mungkin bingung. Bang, kok gitu banget sih bang, film Korea dibagus-bagusin, film Indonesia, emang film Indonesia jelek kan? Nah, ada salah satu hal yang ini harus dipelajarin sama perfilman Indonesia adalah kalau di Korea guys, udah kelihatannya jahat, itu bisa jadi baik, dan yang baik bisa jadi jahat. Jadi bener-bener unpredictable banget. Ya, gitu. Benar. Ini nih yang bikin film jadi enak ditonton. Kalau dari awal udah jahat jahat. Udah kebaca dong ceritanya ya kan? Ya jadi gua daripada kita lama-lama bikin dosa ya. Menghina film buatan negeri. Kita juga nggak semua filmnya. Ada Ya, sekitar 10 jadi gua mau sampai ngomongin 15% dari. Jadi gua mau ngomongin di sini ada 3 nih film Indonesia. Kalau kalian mau cari di streaming online atau kalian udah nonton, kalian mau nonton lagi untuk merayakan Halloween yang perayaan orang luar negeri, tapi kita boleh ngerayain. Itu ada yang juara 3 itu adalah Sebelum Iblis Menyebut ayat 2. Ayat 2 ya. Di situ film actingnya keren, sinematografinya bagus, terus back soundnya juga kedenger dan menambah suasana, atmosfer. Terus alur ceritanya agak sedikit rumit tapi top. Nggak gampangan ya alur cerita dari Sebelum Iblis Menyebut ayat 2. Ini yang nomor 3 ya kan. Cuman kalau gue mau bisa ngomong, Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ini adalah American Style, di mana film-film Indonesia tidak pernah membahas keiblisan. Betul sekali. Keiblisan, mengangkat suatu keiblisan tanpa keagamaannya juga diangkat. Ini nggak ada sama sekali keagamaan. Jadi maksudnya adanya iblis juga nggak pernah muncul gitu ya? Enggak cuy, ada juga mantra. Maksudnya gini cuy. Iblis bertanduk. Kekuatan iblis. Oh, kekuatan iblis. Kekuatan iblis. Kekuatan dari iblis. Lucifer. Lucifer, si Ifrit. Soalnya kan nggak mungkin, pasti ada keagamaannya diangkat juga gitu. Betul. Tapi di sini kan hanya mantra. Tapi sejauh itu overall itu alur cerita mereka ya masih bisa dinikmati walaupun American Style. Masih bisa dinikmatin karena tadi unsur-unsurnya udah bagus, sinematografi bagus, back soundnya kedengar dan bagus, actingnya juga keren banget si Chelsea Islan. Terus yang kedua itu adalah Ratu Ilmu Hitam. Ratu Ilmu Hitam ini penulis dan garapannya bukan sutradara, penulis dan produser dari Joko Anwar. Di sini Indonesian style banget.
soal Kimo Stambul ya? Kimo Stambul, Sutradara. jadi dia menceritakan basicnya menceritakan seorang perempuan yang punya ilmu hitam dan balas dendam ke anak-anaknya yang sudah pada dewasa. Anak-anak panti asuhan yang udah pada dewasa. Kenapa? Karena anak-anaknya ini telah membunuh dia. Membunuh anaknya. Membunuh anaknya. Membunuh anaknya ya. Membunuh anaknya, membunuh dia sih. Anaknya. Ya, anaknya yang balas dendam cuy. Berarti ibunya. Membunuh ibunya. Kenapa ngebunuh ibunya? Karena disuruh sama si Ke bapak lagi-lagi bapak lagi-lagi panti asuhan selalu jadi pedo ya. Selalu jadi orang jahat. Bapak panti asuhan pedo. Padahal enggak loh, enggak tahu juga sih. Enggaknya tuh nggak tahu juga. Enggak tahu juga. Nah, bagus. Jadi di mana itu filmnya alur ceritanya nggak gampang tapi nggak susah, simple, alur cerita simple, tapi di packaging atau dibuat sedemikian rupa jadi kayaknya Mudah dimengerti. jadi simulasi neraka di bumi itu yang basic dari cerita ininya ya, basic dari ceritanya seorang perempuan yang punya ilmu hitam dan memunculkan simulasi neraka di bumi. Itu yang ceritanya seperti itu. Iya, tiap ruangan. Gitu tuh hebat tuh Kimo Stambul sama Joko Anwar. Dan yang pertama bagi gua di tahun 2019 kemarin dan 2020 ini belum ada yang ngalahin, itu adalah Perempuan Tanah Jahanam. Kalau kalian udah nonton bagus, kalau kalian belum nonton. Ada yang bilang ya, aduh, Midsommar itu antitesis banget. Midsommar antitesis dan ngeri. Aduh, lu kalau lu penakut jangan nonton Midsommar. Faktanya kita nonton berdua ketawa-tawa kan. Jijik. Jadi gini, bukan jijik karena darah, Pak. Jijik karena jelek. Jadi gini, Perempuan Tanah Jahanam kenapa gue bilang bagus? Mulai dari sinematografinya bagus, pengambilan gambarnya, alamnya itu dapat untuk mendukung atmosfernya. Dapat banget. Setiap pengambilan gambar dapat bagus. Terus si backsoundnya, apalagi backsoundnya itu keren banget. Bagus banget. Terus si actingnya, jangan ditanya lagi. Tara Basro, Marissa Anita dan siapa namanya? Asmara Abigail. Tiga-tiganya main sama sih. Aryo Bayu. Itu keren banget. Sama Christian Hakim ya, Christian Hakim juga. Itu keren banget. Jadi satu packaging menjalankan suatu alur cerita yang sangat-sangat rumit. Alur cerita yang basicnya itu seorang perempuan yang udah mulai jatuh bangkrut dan udah mulai nggak punya uang, pengen nyari warisan ke kampung. Ternyata di kampungnya orang tuanya itu punya masalah yang sebenarnya anaknya itu ditaruh di tempat lain untuk nggak dibunuh sama si neneknya. Dan di film ini twist sama reveal-nya keren banget. Twistnya itu adalah bapak dari Tara Basro, karakter Tara Basro di situ yang orang Jawa belasan Arab, ya. Ternyata si dalangnya. Dalangnya itu sebenarnya bukan yang ngebunuhin para kru atau semuanya, tapi yang ngebunuh itu Aryo Bayu. Spoiler tapi nggak apa-apa. Kalau lo nggak mau nonton juga nggak apa-apa. Terus nggak mau nonton video ini maksudnya. Terus yang keren banget di situ spoiler kalau itu spoiler ya Pak ya? Bukan itu twist ya. Reveal-nya itu reveal ya. Twistnya itu ya ternyata yang ngebunuh itu si Aryo Bayu gitu. Dan itu karakter yang dimainin sama Tara Basro itu adalah anak dari Aryo Bayu dan cucu dari Christian Hakim. Ya, Christian. Kamu adalah dosa yang aku harus hapus. Nah, itu ternyata kuncinya dari Christian Hakim. Dan paling keren itu emang satu Perempuan Tanah Jahanam. Dan gue mau ngomong lagi, di dalam sebuah film ada yang namanya emosi yang dibangun sama atmosfer tadi ya. Emosi ini kenapa penting? Soalnya pada saat kita nonton, orang kan si sutradara sama produser, sutradara pengen ke apa yang di otaknya tersampaikan sama si penontonnya. Jadi emosinya itu tersampaikan sama si penontonnya. Bagi gua yang tadi gua sebutin tuh film Korea yang recommended untuk kalian, itu emosinya itu nggak turun naik dan nggak labil, dan nggak yang tiba-tiba dari horor ke komedi, dari
dari horor ke action komedi Ada gitu. satu scene dia nangis, Ah. scene berikutnya dia ketawa seolah-olah dia kayak nggak pernah nangis. Jadi ya gitu nggak konsisten kan emosinya. Ya, ya tadi kita udah ngomongin soal film-film Korea ya. Korea dan sedikit bukan Sedikit bukan curhat. bukan membandingkan sama film Indonesia ya, tapi emang faktanya seperti itu gitu. Jadi kesimpulannya buat hari ini adalah membuat film horor itu nggak mudah. Apapun ya. Kalau kita lihat dari ratingnya, film horor itu selalu dapat rating rendah gitu dibanding film genre-genre lain kayak action di IMDb itu ada ya, kayak thriller gitu. Jadi kayak film Spirit The Beginning of Fear itu aja dia agak sedikit Mencapai berapa ratingnya? susah 6 itu kayaknya susah banget bikin filmnya, tapi akhirnya kekinian atau dapat. Dia nggak mau end ngikutin productnya. yang kayak 99, The Ring, Sadako, Kayako. Itu kalau kita perhatiin berat di IMDb untuk mengenai rating nih ya, itu mencapai 6 aja itu udah bagus dan udah layak ditonton. Jarang gue dapetin film horor tapi ya, bukan yang thriller atau gimana itu 7, 8, apa 9. Kayak Parasite kan dia masuknya ke misteri, bukan horor. Nah itu Parasite itu 9. Soalnya Perempuan Tanah Jahanam sendiri bisa dibilang itu mystery thriller ya. Nah, bukan pure horor. Jadi ya itu tadi. Kalau Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah ya, pembelajaran. Nggak ada salahnya. Kayak gue selalu bilang kenapa nggak bikin remake dari film Korea gitu kan, kayak misalnya film House of the Disappear bikin versi Indonesianya atau gimana, nggak apa-apa gitu. ya begitu dulu podcast pertama dari BNB Podcast, bagus nonton bareng. Ya kan, kita akan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Nah, yang membicarakan seputar movie. Jadi kalau kalian pengen nggak mau nonton bang-abangnya, nggak mau ngeliat filmnya, Pengen denger cuma suaranya. pengen denger suaranya doang, suaranya juga jelek, ngapain denger, ya udah nggak usah buka BNB. Ya, tapi jangan lupa ya, kita udah bikin konten baru, tolong dukung kita dengan cara klik tombol merah subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapat info terupdate sekitar movie. Like dan Komen. Jadi agak sedikit dimakluman kalau di sini tidak ada apapun. Jadi kita hanya pengen ngasih cerita dan suara kita. Namanya juga karena podcast. biasa kita juga berdua sering berdiskusi ya kan. Nah sekarang kalian jadi bagian dari diskusi kami berdua nih. Nah, kalian jadi bagian dari sini diajak ya. Diajak. Berdiskusi. Kalau Jadi kalian plus juga komen di bawah. pengen- Please comment, please comment, please. Kalau kalian pengen besok bang bahas anime atau apa game gitu kan, Ya. kalian tulis aja di komen bawah. Ya, komen di bawah ya. Sampai jumpa ya. Oke.